Langit Jakarta sore itu memerah saga, menyapukan kuas jingga dan nila di atas kanvas cakrawala. Sebuah pemandangan yang biasanya mampu menenangkan jiwa Rania, membuatnya berhenti sejenak dari segala kesibukan untuk sekadar mengucap syukur. Namun tidak hari ini. Senja yang puitis itu justru terasa seperti cemoohan pedih yang mengiris hatinya yang sudah terkoyak. Di atas meja kopi dari kayu jati di hadapannya, tergeletak sebuah amplop coklat. Isinya adalah neraka. Neraka yang merangkum 1 tahun terakhir hidupnya dalam kebohongan. Di dalam amplop itu, yang disewa Rania dari seorang detektif swasta dengan sisa-sisa kewarasannya, ada setumpuk foto cetak berkualitas tinggi dan beberapa lembar salinan rekening koran. Foto-foto itu menangkap tawa, pelukan, dan ciuman. Bukan tawa dan pelukannya, melainkan tawa suaminya, Baskara, dengan seorang wanita lain. Wanita muda dengan rambut legam panjang, bibir penuh, dan tatapan mata yang seolah menantang dunia. Rania mengenali wajah itu. Luna, asisten pribadi Baskara yang baru bekerja setahun belakangan. Setiap foto adalah sebuah adegan dari film pengkhianatan yang paling klise. Baskara menyuapi Luna di sebuah restoran dengan pemandangan kelap-kelip lampu kota. Baskara membukakan pintu mobil sport, mobil milik Rania, untuk Luna yang tersenyum manja. Baskara dan Luna keluar dari lobi Hotel Bintang 5 di Bali, bergandengan tangan, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menyiratkan malam panjang yang baru saja mereka lalui. Satu foto bahkan menampilkan Luna sedang mencoba sebuah kalung berlian di sebuah butik perhiasan mewah, dengan Baskara yang menatapnya penuh puja, seolah Luna adalah pusat alam semestanya. Jika foto-foto itu adalah belati yang menikam jantungnya, maka salinan rekening koran adalah racun yang menyebar perlahan ke seluruh aliran darahnya. Lembar-lembar kertas itu adalah bukti bisu dari pengkhianatan yang lebih busuk dan sistematis. Kartu kredit tambahan atas nama Baskara, yang terhubung dengan rekening utama Rania, menjeritkan angka-angka yang memilukan. Tagihan puluhan juta untuk tas tangan bermerek, gaun-gaun desainer, makan malam mewah, dan tentu saja, kalung berlian yang sama dengan yang ada di foto. Semua dibayarkan untuk Luna. Semua berasal dari pundi-pundi Rania. Uang itu bukan sekadar nominal. Itu adalah keringat, darah, dan air mata almarhum ayahnya. Warisan yang ditinggalkan sang ayah dengan pesan agar Rania menggunakannya dengan bijak untuk membangun masa depan yang aman dan terjamin. Baskara, pria yang ia nikahi 10 tahun lalu atas dasar cinta, pria yang ia dukung dari posisi staf rendahan hingga menjadi seorang manajer terhormat, tahu persis dari mana asal uang itu. Kesadaran itulah yang membuat pengkhianatan ini terasa seperti penghinaan paling brutal. Baskara tidak hanya mengkhianati cinta Rania, ia juga telah meludahi kenangan dan warisan ayahnya. Rania terkulai di sofa empuk ruang keluarga. Rumah megah bergaya minimalis modern ini, yang setiap sudutnya ia rancang dengan penuh cinta, kini terasa seperti mausoleum dingin yang menyimpan bangkai pernikahannya. Vas bunga kristal di sudut ruangan, lukisan abstrak di dinding, bahkan bantal-bantal sofa yang empuk, semuanya terasa asing dan dingin. Foto pernikahan mereka dalam bingkai perak besar di dinding seolah menyeringai, menertawakan kebodohannya. Janji suci yang diucapkan Baskara dengan begitu mantap di hadapan Tuhan dan ratusan saksi mata, kini hanyalah gema kosong dari sebuah kebohongan besar. Ia memutar kembali film ingatannya. Setahun terakhir ini, Baskara memang berubah. Ia lebih sering pulang malam dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Perjalanan bisnis ke luar kota menjadi semakin sering, terkadang dengan pemberitahuan yang sangat mendadak. Dan Rania, dengan cinta buta yang menutupi logikanya, selalu percaya. Ia bahkan sering merasa bersalah, berpikir bahwa suaminya bekerja terlalu keras demi keluarga mereka. Setiap malam, ia akan setia menunggu, menyiapkan air hangat untuk mandi suaminya, memijat pundaknya yang ia kira lelah karena bekerja, dan mendengarkan dengan penuh simpati setiap keluh kesah tentang tekanan pekerjaan. Betapa naifnya ia. Betapa sempurnanya ia memainkan peran sebagai istri bodoh yang setia, sementara suaminya memainkan sandiwara yang jauh lebih hebat di belakangnya. Suara derit pintu depan yang terbuka membuyarkan lamunannya. Disusul oleh tawa cekikikan yang begitu ia kenali dari rekaman suara yang juga diberikan oleh sang detektif. Baskara dan Luna melangkah masuk, tangan mereka saling bertautan, membawa beberapa tas belanja dari merek-merek ternama. Mereka tidak melihat Rania,
yang duduk mematung dalam keremangan senja, tersembunyi di balik bayangan pilar besar. Aku sudah tidak sabar, Bas. Paris. Bayangkan, kita akan berjalan-jalan di Champs-Élysées, makan malam romantis di dekat Menara Eiffel, dan berbelanja sepuasnya. Suara Luna terdengar manja, melengking penuh antisipasi. Aku sudah membuat daftar belanjaan yang mungkin bisa membuat kartu kreditmu menangis. Baskara tertawa, tawa berat dan renyah yang dulu selalu menjadi musik terindah di telinga Rania. Kini, suara itu terdengar seperti gesekan logam berkarat yang menyayat gendang telinganya. Apapun untuk bidadariku, sahut Baskara, mencubit pipi Luna gemas. Kamu pantas mendapatkan seluruh dunia. Anggap saja ini pemanasan sebelum bulan madu kita yang sesungguhnya. Bulan madu? Luna memutar bola matanya dengan genit. Kapan itu? Setelah kamu akhirnya punya keberanian untuk menceraikan istri keriputmu itu. Keriput? Rania tanpa sadar menyentuh sudut matanya. Usianya baru 35. Ia merawat dirinya dengan baik. Tapi di mata selingkuhan suaminya, ia tak lebih dari seorang wanita tua yang keriput dan membosankan. Rasa sakit yang tajam kembali menghunjam dadanya. Baskara mengelus rambut Luna, menenangkannya. Sabar, sayang. Semua ada waktunya. Setelah kita kembali dari Paris, aku janji akan segera mengurus semuanya. Aku akan pastikan kita mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita. Rumah ini, aset-asetnya, dan tentu saja kendali penuh atas rekening banknya. Napas Rania tercekat. Jadi, ini bukan hanya tentang nafsu. Ini adalah konspirasi. Mereka berencana untuk mengurasnya hingga kering, lalu membuangnya begitu saja. Mereka berdua, masih terbuai dalam dunia mereka yang penuh fantasi dan kebusukan, berjalan menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Kamar tidur Rania. Tempat tidur Rania. Bisikan mesra dan tawa mereka yang semakin menjauh terdengar seperti gema di sebuah lorong yang gelap, menambah pekat suasana hati Rania yang sudah kelam. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Rania patah. Tapi dari retakan itu, tidak keluar air mata kesedihan, melainkan kobaran api amarah yang dingin dan membara. Cukup sudah ia menjadi korban. Cukup sudah ia menangis dalam diam. Mereka ingin bermain? Baiklah, Rania akan menunjukkan pada mereka bagaimana permainan ini seharusnya dimainkan. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, melainkan kokoh oleh kebencian, Rania meraih ponselnya. Jari jemarinya menari di atas layar sentuh dengan kecepatan dan ketepatan yang mengejutkan. Panggilan pertama adalah untuk Pak Tirtayasa, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya. Dengan suara yang ia paksakan untuk tetap tenang dan datar, Rania menjelaskan situasinya. Tidak ada isak tangis, tidak ada drama. Ia memaparkan fakta-fakta pengkhianatan finansial Baskara seolah-olah sedang membacakan laporan rapat Dewan Direksi. Pak Tirta, yang telah mengenalnya sejak ia masih gadis kecil, segera menangkap nada bahaya dan berjanji akan segera menyiapkan surat gugatan cerai beserta tuntutan penggelapan aset. Tindakan kedua adalah membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Satu persatu, ia memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Baskara. Ia melihat daftar transaksi terakhir, sebuah restoran mewah tadi siang, sebuah butik pakaian dalam wanita kemarin. Giginya bergemeletup. Kemudian, dengan beberapa sentuhan lagi, ia memindahkan 95% dana dari rekening bersama mereka ke sebuah rekening pribadi baru yang telah ia siapkan beberapa hari sebelumnya atas saran sang detektif. Ia sengaja menyisakan sedikit saldo agar tidak menimbulkan kecurigaan instan. Tindakan ketiga, yang paling krusial, adalah menelepon layanan pelanggan prioritas banknya. Selamat sore, saya Rania Adhitama. Saya ingin melaporkan kehilangan kartu ATM dan semua kartu debit dari rekening bersama saya dengan suami saya, Baskara Wijoyo, ucapnya dengan nada panik yang dibuat-buat. Saya khawatir kartu-kartu itu disalahgunakan. Saya minta semua kartu debit dan akses ATM dari rekening tersebut dibekukan total secepatnya, terutama untuk semua transaksi internasional. Segera. Petugas di seberang sana, yang terlatih untuk menangani nasabah prioritas dengan cepat, segera memproses permintaannya. Kurang dari 5 menit, sebuah email konfirmasi masuk.
Semua akses finansial Baskara dari rekening bersama mereka telah terputus dari dunia. Kartu-kartu plastik di dompet Baskara kini tak lebih dari sekadar kenang-kenangan tak berharga. Setelah panggilan berakhir, Rania menyandarkan punggungnya ke sofa. Tubuhnya terasa terkuras, energinya habis. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia bisa bernapas lebih lega. Sebuah senyum sinis yang belum pernah ia kenali sebelumnya tersungging di bibirnya. Ia membayangkan wajah sombong Baskara dan Luna di butik Chanel di Paris saat kasir berkata, "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak." Ia membayangkan kepanikan mereka saat mencoba kartu lain, dan yang lain, dan yang lain, dan semuanya memberikan hasil yang sama. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah keadilan. Ini adalah karma yang ia kirimkan langsung ke alamat mereka di kota cinta. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa aneh. Baskara dan Luna, yang menginap di kamar tamu, tampak begitu gembira, sibuk menata koper-koper mereka yang besar dan mahal. Rania, dengan topeng istri yang sempurna, bahkan membuatkan mereka sarapan. "Kamu baik sekali, Ran," kata Baskara sambil mengoleskan selai pada rotinya, menghindari kontak mata. "Maaf ya, perjalanan bisnis ini sangat mendadak, tapi sangat penting untuk karierku." "Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti," jawab Rania lembut, sambil menuangkan jus jeruk ke gelas Baskara. "Semoga perjalanannya lancar dan membuahkan hasil." Di dalam hati, ia menambahkan, "hasil yang setimpal dengan perbuatan kalian." Di bandara, Rania mengantar mereka hingga ke batas area check-in. Baskara memeluknya sekilas, sebuah pelukan hambar yang terasa seperti formalitas. "Aku pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik." Luna hanya meliriknya dengan senyum meremehkan, seolah berkata, "Lihat, aku memenangkannya darimu." Rania hanya tersenyum tipis. Ia melambaikan tangan saat mereka berjalan menjauh, punggung mereka yang tegap dan langkah mereka yang ringan menuju gerbang keberangkatan. Menuju gerbang kejatuhan mereka. Begitu sosok mereka hilang dari pandangan, Rania membalikkan badan. Ia tidak menoleh lagi. Saat ia berjalan menuju pintu keluar bandara, notifikasi terakhir yang ia tunggu-tunggu muncul di layar ponselnya. Pesan dari maskapai. Flight G888 to Paris has departed. Angin sore menerpa wajahnya saat ia melangkah keluar dari gedung terminal. Untuk pertama kalinya, langit senja Jakarta tidak lagi terasa mengejeknya. Warna jingga keunguannya kini tampak seperti perayaan. Perayaan atas babak baru hidupnya yang akan segera dimulai. "Selamat menikmati liburanmu, Baskara," bisiknya pada angin yang berembus. "Dan selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri." Pertunjukan karma baru saja dimulai. Dan Rania, sang sutradara, akan menyaksikannya dari kursi penonton yang paling nyaman. Udara musim gugur yang sejuk menyambut Baskara dan Luna saat mereka melangkah keluar dari Terminal 2E Bandara Charles de Gaulle. Langit Paris membentang biru pucat, diselingi gumpalan awan putih tipis yang bergerak malas. Bagi mereka, ini bukan sekadar langit, ini adalah kanopi surga dunia, janji dari semua kemewahan, gairah, dan kebebasan yang telah mereka impikan selama berbulan-bulan dalam persekongkolan mereka. "Akhirnya," seru Luna, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk seluruh kota. Ia mengenakan mantel kasmir berwarna krem yang harganya setara dengan gaji staf junior di kantor selama 3 bulan, sebuah hadiah, pemanasan, dari Baskara. "Aku bisa mencium bau croissant dan parfum Chanel dari sini. Selamat tinggal Jakarta, selamat tinggal istri membosankanmu itu." Baskara tertawa, merangkul pinggang Luna dengan posesif. Ia merasa seperti raja dunia. Di sini, ribuan mil jauhnya dari tatapan menghakimi Rania yang, menurutnya, selalu pasif-agresif, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Seorang pria sukses yang memanjakan kekasih mudanya yang cantik. Ia menghirup udara Paris dalam-dalam, merasakan euforia kemenangan. Ia telah berhasil mengelabui Rania, mengambil apa yang menurutnya adalah haknya, dan sekarang ia akan menikmati buah dari kerja kerasnya. "Apa kataku, sayang? Dunia ada di genggaman kita," ujar Baskara, mengecup pelipis Luna. "Hotel kita, Le Royal Montreal, menanti. Aku sudah memesan suite dengan pemandangan langsung ke Arc de Triomphe. Malam ini, kita akan minum sampanye paling mahal sambil berendam di jacuzzi marmer."
Impian itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Mereka melenggang melewati kerumunan, menyeret koper-koper Louis Vuitton mereka, yang tentu saja juga dibeli dengan kartu Rania, dengan aura superioritas. Mereka mengabaikan pilihan kereta RR atau bus bandara yang lebih ekonomis, dan langsung menuju antrean taksi premium. Sebuah Mercedes-Benz hitam mengilat berhenti di depan mereka. Sopir berjas rapi membukakan pintu, dan mereka pun meluncur mulus menuju jantung kota Paris, meninggalkan hiruk-pikuk bandara di belakang. Selama perjalanan, Luna tak henti-hentinya bersuah foto, memanyunkan bibirnya dengan latar jendela yang menampilkan sekilas pemandangan kota. Baskara hanya tersenyum memandangnya, merasa bangga bisa memberikan semua ini. Ia mengeluarkan dompet kulit buayanya, melirik deretan kartu berwarna platinum dan hitam di dalamnya. Senjata andalannya. Kunci pembuka semua pintu kemewahan di dunia. Ia merasa tak terkalahkan. Sekitar 45 menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah bangunan megah dengan arsitektur Haussmannian yang klasik dan elegan. Bendera Prancis dan bendera hotel berkibar anggun di atas kanopi merah marun. Seorang doorman berseragam lengkap segera membukakan pintu untuk mereka. Lobi hotel adalah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Lantai marmer yang berkilauan, lampu kristal raksasa yang menggantung megah, instalasi seni modern, dan aroma bunga lili segar yang menguar di udara. Selamat datang di Raffles Paris, Le Royal Monceau. Sapa seorang resepsionis wanita dengan senyum profesional yang sempurna. Baskara melangkah ke meja resepsionis dengan penuh percaya diri, Luna bergelayut manja di lengannya. Selamat siang. Saya punya reservasi atas nama Baskara Wijoyo. Untuk Royal Mon Prestige Suite. Resepsionis itu mengetik beberapa kali di komputernya. Ah, ya, Monsieur Wijoyo. Selamat datang. Kami sudah menyiapkan kamar Anda. Pemandangannya luar biasa. Boleh saya pinjam kartu kredit dan paspor Anda untuk proses check-in? Dengan gerakan yang telah ia latih dalam imajinasinya berkali-kali, Baskara mengeluarkan kartu kredit utamanya, American Express Platinum, dan menyerahkannya dengan santai. Ini adalah momen puncaknya, penegasan statusnya. Resepsionis itu mengambil kartu tersebut, menggeseknya pada mesin EDC. Hening sejenak. Ia menggeseknya sekali lagi. Alisnya sedikit berkerut. Ia menatap layar komputernya, lalu ke mesin EDC, lalu kembali ke Baskara dengan tatapan yang sedikit canggung. Maaf, Tuan, katanya dengan suara pelan. Il y a un problème. Ada sedikit masalah. Sepertinya kartu Anda tidak bisa diproses. Mungkin ada gangguan jaringan. Apakah Anda punya kartu lain? Rasa percaya diri Baskara sedikit goyah, namun ia segera menutupinya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Ah, bank internasional kadang suka begitu. Tentu. Ia mengeluarkan kartu andalan keduanya, sebuah Visa Infinite berwarna hitam pekat. Coba yang ini. Luna, yang tadinya sibuk mengagumi langit-langit lobi, kini mulai menaruh perhatian. Ia melihat resepsionis itu menggesek kartu kedua. Hasilnya sama. Wajah resepsionis itu kini dihiasi ekspresi maaf yang tulus namun tegas. Saya sangat menyesal, Tuan. Kartu ini juga ditolak. Kepanikan mulai merayap di pembuluh darah Baskara. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Coba lagi. Suaranya sedikit meninggi, menarik perhatian beberapa tamu lain di lobi yang sedang menunggu. Saya sudah mencobanya 3 kali, Tuan. Keduanya ditolak oleh pihak bank. Wajah Luna yang ceria mulai berubah masam. Bas, ada apa ini? Jangan bilang kartumu limit, bisiknya, nadanya mulai terdengar tajam. Tentu saja tidak. Limit kartu ini tidak terbatas, desis Baskara, merasa malu. Wajahnya mulai memerah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di bawah tatapan dingin beberapa tamu hotel dan staf yang penuh rasa ingin tahu, ia merasa seperti seorang penipu yang kedoknya akan segera terbongkar. Ia mengeluarkan semua kartu dari dompetnya. Mastercard World, kartu debit prioritas, semuanya ia serahkan ke atas meja marmer. Coba semuanya. Satu persatu, resepsionis itu mencobanya. Dan satu persatu, kata yang sama keluar dari bibirnya, terdengar seperti vonis mati. Ditolak, 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 Tuan. Saya mohon maaf.
Dunia Baskara seakan runtuh. Kemegahan lobi hotel kini terasa menyesakkan. Lampu kristal yang tadinya indah kini seolah menyorotinya, menelanjangi kegagalannya. Aroma bunga lili yang wangi kini terasa memuakkan. Ini konyol, bentak Baskara, tak bisa lagi menahan emosinya. Pasti ada yang salah dengan sistem hotel kalian. Panggil manajer Anda. Luna menarik lengannya. Bas, sudah. Jangan buat keributan, ini memalukan. Wajahnya pias, campuran antara malu dan marah. Seorang manajer berjas abu-abu datang dengan langkah tenang. Setelah mendengarkan penjelasan dari resepsionisnya, ia menatap Baskara dengan tatapan profesional namun tanpa kompromi. Tuan Wijoyo, kami sudah mencoba semua kartu Anda pada 2 mesin yang berbeda. Masalahnya bukan pada sistem kami, melainkan dari pihak bank penerbit kartu Anda. Kami sarankan Anda untuk segera menghubungi bank Anda. Untuk saat ini, tanpa metode pembayaran yang valid, dengan sangat menyesal kami tidak bisa melanjutkan proses check-in Anda. Kenyataan itu menghantam Baskara seperti kereta barang. Ini bukan gangguan teknis. Ini disengaja. Hanya ada satu orang di dunia yang memiliki kuasa untuk melakukan ini. Rania. Pikiran itu menyelinap masuk, dingin dan menakutkan. Tapi bagaimana? Kapan? Ia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Wanita lemah lembut itu, mungkinkah ia sanggup melakukan hal secerdas dan sekejam ini? Dengan tangan gemetar, Baskara mencoba menelepon layanan nasabah prioritas banknya. Sambungan internasional yang mahal terus berdering tanpa ada yang mengangkat. Ia mencoba lagi, dan lagi. Gagal. Keputusasaan mulai mencekiknya. Mereka terpaksa menyingkir dari meja resepsionis, berdiri canggung di sudut lobi dengan tumpukan koper mewah mereka. Pasangan impian yang beberapa menit lalu merasa menjadi raja dan ratu, kini tampak seperti 2 orang gelandangan yang salah alamat. Bisik-bisik dan lirikan dari tamu lain terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulit mereka. Jadi bagaimana sekarang? Tuntut Luna, suaranya dingin seperti es. Liburan impian kita berakhir bahkan sebelum dimulai? Kamu bilang semuanya sudah kamu atur. Kamu bilang kamu punya uang. Aku punya uang. Atau setidaknya, aku seharusnya punya. Balas Baskara frustrasi. Ini pasti ulah Rania. Entah bagaimana caranya, dia pasti tahu dan memblokir semuanya. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Aku peduli sekarang kita terdampar di Paris tanpa uang sepeser pun. Kamu bawa uang tunai berapa? Baskara merogoh sakunya. Setelah membayar taksi yang sangat mahal, yang tersisa di dompetnya hanya beberapa lembar ratusan euro dan beberapa dolar. Mungkin totalnya hanya sekitar 500 euro. Cukup untuk makan selama beberapa hari, tapi jelas tidak cukup untuk menyewa kamar hotel mewah, bahkan untuk 1 malam pun. Kita harus pergi dari sini, desis Baskara, tak tahan lagi dengan tatapan-tatapan merendahkan. Dengan menanggung malu yang luar biasa, mereka menyeret kembali koper-koper mereka melewati pintu putar, kembali ke jalanan Paris yang kini terasa dingin dan tidak ramah. Langit yang tadi biru cerah kini mulai diselimuti awan kelabu, seolah ikut berduka atas nasib mereka. Angin bertiup lebih kencang, menerbangkan rambut Luna yang tadinya tertata rapi. Euforia telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh ketakutan dan kebencian yang mulai meracuni udara di antara mereka. Mereka berjalan tanpa tujuan, menyeret beban koper dan ego mereka yang hancur di atas trotoar kota yang elegan. Pemandangan Arc de Triomphe yang megah di kejauhan kini tidak lagi tampak seperti simbol kemenangan, melainkan sebuah monumen raksasa yang menertawakan kebodohan mereka. Setelah berjalan dan berdebat selama hampir 1 jam, dengan sisa uang yang ada, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil di sebuah gang sempit di arondisemen ke-18, jauh dari gemerlap pusat kota. Hotel bintang 2 dengan cat yang mengelupas dan resepsionis tua yang melayani dengan ogah-ogahan. Kamar mereka berada di lantai 4, dan mereka harus menyeret koper mereka menaiki tangga kayu yang berderit karena liftnya rusak. Saat pintu kamar terbuka, bau apek dan lembab langsung menyergap mereka. Ruangannya sempit, hanya cukup untuk sebuah ranjang besi tua yang berderit, sebuah lemari kecil yang miring, dan sebuah jendela yang menghadap langsung ke tembok bata gedung sebelah. Di kamar mandi,
Kerannya meneteskan air tanpa henti, menciptakan irama monoton yang mengiris saraf. Luna melemparkan tas tangannya ke atas ranjang dengan kasar. Ini Paris yang kamu janjikan padaku? Tidur di kamar seukuran kandang tikus dengan bau jamur, air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Baskara membanting pintu hingga tertutup. Ia lelah, malu, dan marah. Diam. Kamu pikir aku menginginkan ini? Ini semua salahmu juga? Kalau saja kamu lebih sabar sedikit, mungkin aku sudah menceraikan Rania sejak dulu dan semua asetnya sudah menjadi milik kita. Salahku? Justru aku yang terus mendorongmu untuk bertindak. Kalau aku mendengarkanmu, kita mungkin masih membusuk di Jakarta sekarang, balas Luna tak mau kalah. Pertengkaran pertama mereka di kota cinta pecah dengan hebatnya di dalam ruangan sempit dan pengap itu. Janji-janji manis, bisikan mesra, dan impian kemewahan terkoyak oleh realita pahit. Di luar jendela, langit Paris akhirnya menurunkan hujan gerimis, seolah ikut menangisi ilusi kebahagiaan mereka yang telah hancur berkeping-keping. Liburan impian mereka telah resmi berubah menjadi mimpi buruk, dan ini barulah hari pertama. Pagi datang bukan dengan cahaya keemasan yang menembus jendela suite mewah, melainkan dengan seberkas cahaya kelabu yang memaksa masuk melalui celah gorden kumal di kamar pengap itu. Suara pertama yang menyadarkan Baskara bukanlah kicau burung atau denting lembut cangkir porselen, melainkan irama monoton dari keran bocor di kamar mandi, sebuah siksaan audio yang telah menggerogoti sarafnya sepanjang malam. Punggungnya terasa remuk, protes keras akibat tidur di atas kasur yang pegasnya seolah menusuk-nusuk tulang rusuk. Ia menoleh. Luna sudah terjaga, duduk di tepi ranjang dengan punggung membelakanginya. Bahunya yang biasanya tegap dan penuh percaya diri kini tampak terkulai. Mantel kasmir mahalnya teronggok di kursi seperti kulit ular yang ditinggalkan. Gaun yang ia kenakan kemarin sudah lecek. Riasan wajahnya yang semalam sempurna kini luntur, menyisakan jejak maskara di bawah matanya, membuatnya tampak rapuh dan kalah. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada dinding-dinding kamar yang seolah merapat. Euforia dan nafsu yang membawa mereka melintasi benua kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh endapan amarah, ketakutan, dan rasa saling tuduh yang beracun. Jadi, apa rencananya, jenius? Luna akhirnya bersuara, nadanya datar dan penuh sarkasme, tanpa menoleh. Apakah dewa keberuntungan akan turun dari langit dan mengisi kembali dompetmu yang kosong? Baskara menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Wajah tampannya yang terawat kini tampak kuyu dan tidak bercukur. Aku sedang berpikir, Luna, beri aku waktu. Aku akan coba hubungi Ban lagi. Ia meraih ponselnya, menyadari bahwa ia harus menggunakan wifi lobby yang sinyalnya putus sambung karena ia tak mau menghabiskan sisa uangnya untuk membeli paket data internasional yang harganya selangit. Dengan susah payah, ia mencoba melakukan panggilan internet ke banknya di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya panggilan itu tersambung, hanya untuk disambut oleh suara mesin penjawab otomatis yang memintanya menunggu. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam, diiringi musik instrumental murahan yang seolah mengejek penderitaannya. Setelah 15 menit yang sia-sia, panggilan itu terputus begitu saja. Gagal, gumamnya, melempar ponselnya ke atas ranjang dengan frustrasi. Luna tertawa. Bukan tawa renyah dan manja yang biasa ia dengar, melainkan tawa kering dan pahit. Tentu saja gagal. Wanita ularmu itu pasti sudah memastikan kau tidak punya jalan keluar. Dia mungkin sedang duduk santai di teras rumahmu, menyeruput teh mahal sambil tertawa membayangkan kita di sini. Gambaran itu menusuk ego Baskara. Rania, yang selalu ia anggap lemah, penurut, dan mudah dikendalikan, ternyata memiliki taring yang begitu tajam dan tersembunyi. Ia telah meremehkannya, dan kini ia membayar harganya dengan sangat mahal. Perut mereka mulai berbunyi, menuntut untuk diisi. Kemewahan sarapan prasmanan di Hotel Bintang 5 kini hanya tinggal kenangan pahit. Dengan sisa uang yang semakin menipis, mereka terpaksa keluar mencari makanan termurah yang bisa mereka temukan. Mereka membeli 2 buah croissant biasa dan sebotol air mineral dari sebuah boulangerie kecil. Mereka memakannya di bangku taman yang dingin, dikelilingi oleh warga Paris yang berlalu lalang dengan anjing-anjing kecil mereka dan turis-turis yang berfoto dengan riang. Setiap tawa dan senyum bahagia di sekitar mereka terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka.
Lihat mereka, desis Luna, matanya menatap tajam pada sepasang turis yang sedang berciuman dengan latar belakang bangunan klasik. Itu seharusnya kita. Tapi karena kebodohanmu, kita malah makan roti kering seperti pengemis. Hentikan, Luna, bentak Bhaskara, tak tahan lagi. Menyalahkanku terus-menerus tidak akan mengubah apapun. Lalu aku harus menyalahkan siapa? Hantu? Ini semua rencanamu. Sabar, sayang, aku akan urus semuanya. Ini hasil urusanmu, balas Luna, suaranya bergetar karena amarah. Mereka kembali ke penginapan dalam kebisuan yang membekukan. Saat melintasi lobi, resepsionis tua yang sama memanggil mereka dengan suara serak. Monsieur, Madam. Waktu check-out sudah lewat 1 jam. Anda mau memperpanjang masa tinggal? Tanyanya dalam bahasa Inggris beraksen kental, matanya menatap mereka dengan curiga. Bhaskara menelan ludah. Ya, tentu. Untuk 1 malam lagi. Baik. Totalnya 80 euro untuk malam ini. Tunai atau kartu? 80 euro. Angka itu terasa seperti sebuah vonis. Uang tunai mereka yang tersisa tidak akan cukup jika mereka membayarnya. Dengan putus asa, Bhaskara mencoba peruntungannya sekali lagi. Kartu, ucapnya lirih, menyerahkan salah satu kartu debitnya, berdoa agar ada keajaiban. Resepsionis itu menggeseknya. Menggelengkan kepala, menggeseknya lagi. Hasilnya tetap sama. Ia menatap Bhaskara dengan tatapan dingin. Non, ça ne marche pas. Tidak bisa. Kartunya ditolak. Tolong, coba lagi, mohon Bhaskara, suaranya nyaris tak terdengar. Aku sudah mencobanya 3 kali, balas pria tua itu, kesabarannya jelas sudah habis. Tidak ada uang, tidak ada kamar. Anda punya waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang Anda dan pergi. Fight! Cepat! Ia menunjuk ke arah tangga dengan jarinya yang keriput. Penghinaan itu adalah puncaknya. Diusir dari penginapan kumuh. Kata-kata pria itu bergema di lobi kecil yang sepi, disaksikan oleh seorang petugas kebersihan yang berhenti menyapu untuk menonton drama murahan mereka. Luna menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup menahan malu. Dengan langkah gontai, mereka naik ke kamar. Tanpa berkata-kata, mereka memasukkan kembali barang-barang mereka yang tak seberapa ke dalam koper Louis Vuitton yang kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. 15 menit kemudian, mereka berdiri kembali di trotoar yang ramai, di bawah langit Paris yang semakin kelabu. Kali ini, mereka tidak punya tujuan. Mereka resmi menjadi tunawisma. Koper-koper mewah itu kini bukan lagi simbol status, melainkan beban yang menyiksa. Menyeret benda berat itu di sepanjang jalanan berbatu Paris menarik perhatian yang tidak diinginkan. Orang-orang menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Pasangan yang berpakaian mahal namun tampak putus asa dengan tumpukan koper di siang bolong. Hari berganti menjadi sore, lalu malam. Lampu-lampu kota mulai menyala, mengubah Paris menjadi lautan cahaya yang berkelip. Menara Eiffel di kejauhan berkilauan dengan anggunnya, sebuah pemandangan yang seharusnya romantis. Tapi bagi Bhaskara dan Luna, cahaya itu tidak membawa kehangatan, hanya menonjolkan keputusasaan mereka. Dinginnya udara malam mulai menusuk tulang, menembus lapisan pakaian mahal mereka yang tidak dirancang untuk menahan kerasnya hidup di jalanan. Rasa lapar kembali mendera. Mereka menghabiskan sisa-sisa uang koin mereka untuk membeli sepotong pizza dan membaginya berdua di sebuah bangku di tepi sungai Seine. Air sungai yang gelap mengalir tenang, memantulkan cahaya lampu jembatan. Kapal-kapal wisata yang penuh dengan turis yang tertawa dan bersulang melintas, musik dan keriaan mereka terdengar seperti berasal dari dimensi lain. Aku tidak tahan lagi, Bas, isak Luna, air matanya akhirnya tumpah. Ia tak lagi peduli pada citra dirinya. Aku kedinginan. Aku lapar. Aku mau pulang. Bagaimana caranya kita pulang? Kita bahkan tidak punya uang untuk membeli tiket kereta ke bandara, apalagi tiket pesawat, jawab Bhaskara, suaranya serak karena putus asa. Mereka harus mencari tempat untuk bermalam. Stasiun metro tampak seperti pilihan, tapi saat mereka mendekat, mereka melihat para tunawisma lain yang sudah menempati sudut-sudut terbaik, menatap mereka dengan tatapan teritorial yang tidak ramah. Mereka tidak diterima di sana. Akhirnya, setelah berjalan berjam-jam hingga kaki mereka melepuh,
Mereka menemukan sebuah lorong kecil yang agak terlindung di antara dua gedung pertokoan yang sudah tutup. Tempat itu berbau pesing dan dipenuhi sampah, tapi setidaknya bisa melindungi mereka dari angin yang bertiup semakin kencang. Mereka menurunkan koper-koper mereka, menggunakannya sebagai penghalang angin yang tidak seberapa. Bhaskara melepas jasnya dan menyelimutkannya ke bahu Luna yang gemetar hebat. Mereka duduk bersandar di dinding yang dingin dan kotor, berdempetan bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan primitif untuk mencari kehangatan. Keheningan malam Paris dipecah oleh suara sirene di kejauhan, dentang lonceng gereja, dan langkah kaki orang-orang yang bergegas pulang ke rumah mereka yang hangat. Setiap suara normal itu kini menjadi pengingat brutal akan apa yang telah mereka hilangkan. Cinta dan nafsu yang dulu membara di antara mereka kini telah padam, terkikis habis oleh penderitaan. Di lorong yang gelap dan dingin itu, yang tersisa hanyalah dua orang asing yang terikat oleh nasib buruk yang sama. Pesona Luna telah luntur bersama riasannya, dan karisma Bhaskara telah hancur bersama kartu kreditnya yang diblokir. Mereka melihat wajah asli satu sama lain untuk pertama kalinya, wajah ketakutan, keegoisan, dan keputusasaan. Ini semua karena keserakahanmu, bisik Luna, suaranya nyaris tak terdengar di antara embusan angin. Dan ini semua karena ketidaksabaranmu, balas Bhaskara, sama pelannya. Tak ada lagi tenaga untuk bertengkar. Mereka hanya duduk diam dalam kegelapan, memeluk diri mereka sendiri, merasakan dinginnya jalanan kota impian meresap masuk, membekukan bukan hanya tubuh mereka, tapi juga hati dan jiwa mereka. Karma yang dikirimkan Rania telah menemukan mereka, dan malam pertama mereka sebagai gelandangan di kota cinta baru saja dimulai. Matahari terbit di atas Paris tanpa kemegahan. Sinarnya yang pucat dan dingin terasa seperti tatapan mata hakim yang tanpa belas kasihan, menyoroti realitas menyedihkan yang harus dihadapi Bhaskara dan Luna. Mereka terbangun bukan karena alarm merdu, melainkan karena suara derit pintu toko di ujung lorong yang dibuka oleh pemiliknya. Kaku, kotor, dan didera rasa lapar yang tajam, mereka beringsut keluar dari tempat perlindungan sementara mereka, disambut oleh tatapan jijik dari si pemilik toko yang mengusir mereka dengan gerakan tangan kasar. 2 hari telah berlalu sejak mereka diusir dari penginapan. 2 hari yang terasa seperti 2 tahun. Uang mereka telah habis sama sekali, bahkan untuk sepotong roti pun tak tersisa. Higienis menjadi sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Mereka terpaksa mencuci muka seadanya di toilet umum atau air mancur taman, menghindari pantulan wajah mereka sendiri di cermin yang menunjukkan betapa drastisnya kejatuhan mereka. Wajah Bhaskara ditumbuhi brewok yang tak terurus, sementara rambut Luna yang dulu berkilau kini lepek dan kusut. Pakaian desainer yang mereka kenakan kini kotor dan berbau, menjadi kostum tragis dalam sandiwara kemiskinan mereka. Penderitaan adalah sebuah amplas kasar yang mengikis lapisan luar kepribadian seseorang, menampakkan material asli di baliknya. Bagi Bhaskara, yang terungkap adalah kerapuhan egonya. Pria yang terbiasa dihormati, dilayani, dan dikagumi, kini harus menelan ludah saat orang-orang melewatinya dengan tatapan menghina. Rasa malu yang membakar membuatnya menarik diri. Ia lebih banyak diam, merenungi nasibnya, menyalahkan Rania dalam hati, namun juga mulai dihantui secuil rasa bersalah yang enggan ia akui. Namun bagi Luna, penderitaan memunculkan sesuatu yang berbeda, insting bertahan hidup yang buas dan pragmatis. Wanita yang terbiasa menggunakan pesona dan kecantikannya sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, menyadari bahwa aset utamanya itu masih berfungsi, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Semuanya dimulai dari rasa lapar yang tak tertahankan pada hari ketiga. Mereka duduk di sebuah bangku di dekat Jardin des Tuileries, melihat orang-orang menikmati es krim dan wafel. Perut Luna berbunyi begitu keras hingga terasa menyakitkan. Aku tidak bisa begini terus, Bas. Aku bisa mati kelaparan. Rintihnya, matanya menatap nanar pada seorang anak kecil yang sedang makan sandwich. Lalu kita harus bagaimana? Mengemis, jawab Bhaskara getir. Harga dirinya terlalu tinggi untuk melakukan hal itu. Luna tidak menjawab. Matanya yang tajam mengamati sekitar. Pandangannya berhenti pada seorang pria parubaya yang duduk sendirian di sebuah kafe trotoar di seberang jalan. Pria itu berpakaian necis, mengenakan setelan mahal dan jam tangan berkilauan. Ia tampak kesepian, matanya terus-menerus melirik ke sekeliling. Sebuah ide terbentuk di benak Luna.
Ide yang dingin dan penuh perhitungan. Tunggu di sini, katanya pada Baskara, nadanya tiba-tiba berubah menjadi tegas. Sebelum Baskara bisa bertanya, Luna berdiri. Ia merapikan rambutnya yang kusut dengan jari-jarinya, mencoba menarik sisa-sisa terakhir pesonanya. Ia menjilat bibirnya agar tampak basah dan menarik. Kemudian, dengan langkah yang dibuat sedikit goyah dan ekspresi yang dipasang sepilu mungkin, ia berjalan menuju kafe itu. Baskara hanya bisa menonton dengan mulut ternganga. Ia melihat Luna mendekati meja pria itu. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa melihat bahasa tubuhnya. Luna menunjuk perutnya, memasang wajah memelas, lalu tersenyum dengan cara yang menggoda sekaligus rapuh. Pria itu pada awalnya tampak waspada, namun pesona Luna bekerja seperti sihir. Wajah pria itu melembut. Ia mengangguk, lalu memanggil pelayan. Beberapa menit kemudian, Luna kembali ke bangku dengan membawa sebuah kantong kertas yang hangat. Isinya, 2 buah sandwich baget besar yang masih hangat dengan isian keju dan ham, serta 2 botol jus jeruk. Aroma makanan yang lezat itu membuat perut Baskara semakin melilit. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Baskara, campuran antara lega dan curiga. Dia memberikannya. "Aku hanya bilang aku dan kakakku tersesat, kehilangan dompet, dan belum makan sejak kemarin," jawab Luna enteng, sambil membuka bungkus sandwichnya dan mulai makan dengan lahap. Baskara mengambil sandwich yang disodorkan Luna. Gigitan pertama terasa seperti surga, memenuhi mulutnya dengan rasa yang sudah lama ia rindukan. Tapi setelah suapan kedua, rasa makanan itu berubah menjadi pahit. Ia bukan lagi seorang pria yang mentraktir kekasihnya. Ia adalah seorang pria yang diberi makan oleh kekasihnya yang baru saja merayu pria lain. Sesuatu dalam dirinya terasa terhina. "Apa lagi yang kau katakan padanya?" tanyanya, suaranya rendah. Tidak ada. Hanya itu. "Dia kasihan," jawab Luna acuh tak acuh, mulutnya penuh makanan. Tapi Baskara melihat kilat aneh di mata Luna, kilat kemenangan yang membuatnya merasa mual. Kejadian itu menjadi sebuah pola. Luna, dengan cepat, menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup mereka yang menyedihkan. Ia akan meninggalkan Baskara dan koper-koper mereka di suatu tempat, lalu pergi, berburu. Terkadang ia kembali dengan makanan. Suatu kali, ia berhasil meyakinkan seorang sopir truk pengantar roti untuk memberinya sekantong roti sisa hari itu. Di lain waktu, ia kembali dengan beberapa lembar euro di tangannya. Seorang turis memberikannya. "Aku membantunya menunjukkan arah," katanya, selalu dengan sebuah alasan yang terdengar masuk akal di permukaan. Baskara, yang terperangkap antara rasa lapar dan harga diri yang hancur, terpaksa menerima hasil kerja Luna. Tapi setiap potong roti yang ia makan terasa seperti arang panas di tenggorokannya. Ia melihat bagaimana Luna semakin lihai memainkan perannya. Ia bisa menjadi gadis malang yang tersesat, seorang seniman yang sedang mengalami krisis, atau seorang turis yang baru saja kecopetan. Ia mengubah ceritanya sesuai dengan targetnya, dan targetnya selalu pria. Pria yang lebih tua, pria yang tampak kesepian, pria yang matanya menunjukkan kerinduan akan perhatian dari wanita muda yang cantik. Kecemburuan dan kecurigaan mulai menggerogoti Baskara dari dalam. Ia membenci kelemahannya sendiri, ketidakmampuannya untuk melakukan apapun selain menjaga tumpukan koper mereka seperti seorang anjing penjaga yang menyedihkan. Ia membenci cara pria-pria itu menatap Luna, tatapan lapar yang sama seperti yang pernah ia berikan padanya dulu. Dan yang paling ia benci adalah kenyataan bahwa Luna tampaknya menikmati permainan ini. Ada semangat baru dalam dirinya, sebuah kekuatan yang lahir dari keputusasaan, yang membuat Baskara merasa semakin kecil dan tidak berguna. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang basah kuyup karena hujan. Mereka berlindung di bawah sebuah jembatan di dekat Pont Neuf. Pakaian mereka basah dan dingin. Mereka belum makan apapun sejak pagi. Baskara gemetar karena kedinginan, sementara Luna tampak gelisah, matanya terus menyapu jalanan di atas mereka. "Aku akan pergi sebentar," kata Luna tiba-tiba. "Mau kemana lagi, Luna?" "Hujan deras begini," cegah Baskara, firasat buruk menyelimutinya. "Justru karena hujan, orang lebih mudah merasa iba," jawab Luna, matanya berkilat. "Kita butuh uang. Setidaknya untuk membeli kopi panas dan sesuatu untuk dimakan."
Aku tidak mau mati kedinginan di bawah jembatan ini. Luna pun pergi, meninggalkan Bhaskara sendirian dalam kelembapan dan kegelapan di bawah jembatan. 1 jam berlalu. 2 jam. Hujan mulai reda, namun Luna tak kunjung kembali. Rasa cemas Bhaskara berubah menjadi kepanikan. Ia membayangkan hal-hal terburuk yang bisa menimpa Luna. Tepat saat ia hendak nekat meninggalkan koper-koper itu untuk mencari Luna, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di ujung jembatan. Pintu penumpang terbuka, dan Luna keluar dari sana. Ia tidak lagi basah kuyup. Ia mengenakan sebuah mantel wol tebal berwarna unta yang jelas bukan miliknya. Di tangannya, ia menenteng sebuah tas belanja berisi makanan dari Fauchon, sebuah toko makanan mewah. Luna berjalan menuruni tangga menuju tempat Bhaskara dengan senyum kemenangan di wajahnya. Sebelum mobil itu melaju pergi, Bhaskara bisa melihat dengan jelas sosok pengemudinya, seorang pria berambut perak, usianya sekitar 60-an, dengan wajah puas. "Lihat apa yang aku bawa," seru Luna riang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengeluarkan kotak-kotak berisi macaron, eclair, dan roti-roti mahal. Bhaskara tidak menyentuh makanan itu. Ia berdiri, matanya menyala karena amarah yang telah ia pendam berhari-hari. Wajahnya pucat pasi. "Dari mana kau dapat semua ini? Mantel itu, mobil itu? Siapa pria itu, Luna?" Luna memutar bola matanya. "Oh, jangan mulai lagi, Bas. Namanya Antoine. Dia seorang pemilik galeri seni. Dia baik sekali. Dia melihatku kehujanan dan menawariku tumpangan. Dia membelikanku mantel ini dan semua makanan ini. Dia hanya ingin menolong." "Hanya ingin menolong? Kau pikir aku bodoh?" Suara Bhaskara bergetar. Tidak ada pria yang memberikan mantel seharga ribuan euro dan makanan mewah pada orang asing karena hanya ingin menolong. "Apa yang kau lakukan untuknya, Luna? Apa yang kau lakukan?" Teriakan Bhaskara menggema di bawah jembatan. Luna tersentak. Ekspresi riangnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan menantang. "Memangnya kenapa kalau aku melakukan sesuatu?" desisnya, melangkah maju hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. "Apa yang kau harapkan? Aku mati kelaparan bersamamu di sini? Setidaknya aku melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Sementara kau hanya duduk di sini, meratapi nasibmu, terlalu pengecut bahkan untuk mengemis. Kau tidak berguna, Bhaskara." Kata-kata itu, terutama, tidak berguna, menghantam Bhaskara lebih keras dari tamparan fisik. Semua rasa frustrasi, malu, dan cemburunya meledak menjadi amarah yang tak terkendali. "Jadi ini dirimu yang sebenarnya?" raungnya. "Seorang pelacur murahan yang akan menjual diri demi mantel dan beberapa kue? Semua pembicaraan tentang cinta dan masa depan kita, itu semua bohong. Kau hanya menginginkan uangku. Dan saat uangku habis, kau langsung mencari pria kaya lain." "Wah!" Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bhaskara. Tangan Luna gemetar, matanya berkaca-kaca karena marah, bukan karena sedih. "Beraninya kau," pekiknya. "Kau yang membuatku jadi begini. Kau yang menjanjikanku Paris, kemewahan, segalanya. Tapi kau memberiku apa? Lorong kotor dan tidur di bawah jembatan. Kau yang gagal, Bhaskara. Bukan aku. Aku hanya beradaptasi. Aku seorang survivor." "Kau bukan survivor. Kau pengkhianat. Lebih baik menjadi pengkhianat yang perutnya kenyang dan tubuhnya hangat daripada menjadi pecundang setia yang mati kedinginan sepertimu," balas Luna, kata-katanya setajam pisau. Ia mengambil tas berisi makanan itu, melangkah mundur. "Antoine menawariku tempat untuk tinggal. Sebuah kamar tamu di apartemennya yang hangat, dengan kamar mandi pribadi dan makanan yang layak. Dia akan membantuku." Jantung Bhaskara seolah berhenti berdetak. Kau akan meninggalkanku di sini?" tanyanya, suaranya kini terdengar lirih, tak percaya. Luna menatapnya untuk terakhir kali. Di matanya, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah, bahkan tidak ada lagi rasa kasihan. Yang ada hanyalah penghinaan dingin. "Aku sudah bilang, aku tidak mau mati bersamamu. Selamat menikmati sisa liburan MU, Bhaskara. Mungkin kau bisa menjual koper-koper mewah itu untuk membeli tiket pulang," ejeknya. Dengan kata-kata terakhir yang menusuk itu, Luna berbalik.
Ia menaiki tangga tanpa menoleh lagi. Di atas jembatan, mobil hitam itu ternyata menunggunya. Pintu terbuka, Luna masuk, dan mobil itu pun melaju dengan mulus, menghilang di tengah keramaian lalu lintas Paris, membawanya menuju kehangatan dan kenyamanan semu. Baskara hanya bisa terpaku, berdiri di bawah jembatan yang lembab, sendirian. Suara roda mobil yang menjauh terdengar seperti gema dari kehidupannya yang hancur berantakan. Ia ditinggalkan. Dikhianati untuk kedua kalinya, kali ini oleh wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati istrinya. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Tapi Baskara tidak lagi merasakannya. Ia tertawa, sebuah tawa kosong yang menakutkan, tawa seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Di tengah kota cinta, di bawah jembatan bersejarah, dikelilingi oleh koper-koper yang menjadi saksi bisu kebodohannya, Baskara akhirnya menyadari arti sesungguhnya dari karma. Ia sendirian, tanpa uang, tanpa harapan, dan hancur total. Wajah asli Luna di balik pesonanya telah terungkap, dan itu adalah wajah yang sama jeleknya dengan pengkhianatannya sendiri. Kepergian Luna tidak meninggalkan kekosongan yang romantis atau tragis. Ia meninggalkan keheningan. Keheningan yang pekat, absolut, dan menakutkan. Di bawah jembatan Pont Neuf, dengan tetesan air sisa hujan yang menciptakan irama monoton pada genangan air di dekatnya, Baskara berdiri membeku. Tawa gilanya yang tadi menggema telah lenyap, ditelan oleh suara lalu lintas di atasnya yang terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain yang tak bisa lagi ia sentuh. Ia bukan lagi Baskara Wijoyo, manajer sukses yang disegani. Ia bukan lagi kekasih bergairah yang sedang berlibur di kota cinta. Ia hanyalah seorang pria yang ditinggalkan, terdampar di negeri asing tanpa satu sen pun di kantongnya, dengan tumpukan koper mewah yang kini menjadi monumen kebodohannya. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, otaknya menolak untuk memproses kenyataan. Ia terus menatap tangga tempat Luna menghilang, separuh berharap wanita itu akan kembali sambil tertawa dan berkata ini semua hanya lelucon kejam. Tapi yang ada hanyalah kegelapan dan undakan batu yang basah. Malam merayap turun dengan kejam. Udara menjadi semakin dingin, meresap ke dalam tulangnya melalui pakaiannya yang lembab. Rasa lapar yang tadinya tumpul karena amarah kini kembali dengan kekuatan penuh, menggerogoti perutnya seperti hewan buas. Ia melirik kotak-kotak makanan dari Fauchon yang ditinggalkan Luna di tanah. Macaron berwarna-warni, eclair dengan lapisan coklat mengilap. Makanan para dewa. Makanan yang dibeli dengan harga diri. Dengan tangan gemetar, ia memungut sebuah eclair. Saat ia mengangkatnya ke mulut, bayangan wajah puas pria berambut perak di dalam mobil itu melintas di benaknya. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerangnya. Ia melemparkan kue itu ke tanah dengan jijik. Ia lebih baik mati kelaparan daripada memakan buah dari pengkhianatan yang baru saja menimpanya. Ironi dari pikiran itu nyaris membuatnya tertawa lagi. Bukankah seluruh perjalanan ini dibiayai oleh buah pengkhianatannya sendiri terhadap Rania? Malam pertama sendirian adalah siksaan neraka yang paling murni. Setiap bayangan tampak mengancam, setiap suara membuatnya terlonjak. Ia mencoba tidur dengan menyandarkan tubuhnya pada koper, menggunakan jasnya yang kotor sebagai selimut tipis. Tapi tidur tak kunjung datang. Matanya yang terbuka lebar menatap langit-langit jembatan yang gelap, sementara pikirannya memutar ulang setiap kesalahan, setiap kebohongan, setiap keputusan bodoh yang membawanya ke titik ini. Kata-kata Luna, kau tidak berguna, Baskara. Kau yang gagal. Terus berdengung di telinganya seperti lebah yang marah. Fajar menyingsing dengan enggan, menampakkan dunia dalam gradasi abu-abu. Baskara terbangun dengan tubuh yang terasa seperti dipukuli. Setiap sendinya sakit, tenggorokannya kering dan sakit. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa haus yang luar biasa. Ia menyeret tubuhnya yang kaku menuju tepi sungai, menatap air Seine yang keruh dan coklat. Betapapun hausnya, ia tahu meminum air itu adalah ide yang buruk. Ia teringat pernah melihat air mancur umum di sebuah taman tak jauh dari sana. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berjalan terseok-seok, meninggalkan koper-kopernya di bawah jembatan, berharap tak ada yang mencurinya. Air dari Wallis Fountain terasa dingin dan berbau logam, tapi itu adalah cairan paling melegakan yang pernah ia minum. Saat ia membasuh wajahnya yang kotor, ia tak sengaja melihat pantulan dirinya di genangan air di tanah.
Seorang pria asing menatapnya balik. Wajahnya kuyu, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat, rambutnya acak-acakan, dan berewok tipis yang tak terurus menutupi rahangnya. Pakaiannya yang mahal kini tampak seperti kostum badut yang menyedihkan. Ia tidak mengenali pria itu. Pria itu adalah seorang pecundang. Rasa lapar kembali menyiksanya. Kali ini, tak ada lagi Luna yang bisa diandalkan. Tak ada lagi makanan hasil rayuan. Ia sendirian. Ia teringat ejekan terakhir Luna, mungkin kau bisa menjual koper-koper mewah itu. Ide itu terdengar masuk akal. Koper-koper itu, beserta isinya, bernilai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Ia kembali ke bawah jembatan. Dengan harapan baru yang rapuh, ia menyeret salah satu koper yang lebih kecil ke jalanan yang ramai. Ia mencoba menghentikan beberapa pejalan kaki. Ekstesen, ia memulai, suaranya serak. Saya mau jual koper ini. Merek asli. Murah saja. Orang-orang hanya meliriknya dengan aneh, mempercepat langkah mereka. Beberapa menatapnya dengan curiga, mungkin mengiranya pencuri. Yang lain menatapnya dengan jijik, seolah ia adalah sampah yang bisa bicara. Bahasa Inggrisnya yang terbatas dan penampilannya yang semakin kumuh menjadi penghalang yang tak dapat ditembus. Setelah 1 jam yang memalukan tanpa hasil, ia menyerah, menyeret kembali kopernya ke bawah jembatan dengan perasaan kalah yang lebih dalam dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya adalah sebuah sketsa kabur dari penderitaan yang monoton. Siang hari ia habiskan dengan berkeliaran tanpa tujuan, mencoba menghindari tatapan orang-orang, mencari kehangatan di bawah sinar matahari yang lemah, dan mengisi perutnya dengan air dari air mancur. Malam hari ia habiskan dengan meringkuk di bawah jembatan, gemetar kedinginan, mendengarkan perutnya yang keroncongan dan pikirannya yang semakin gaduh. Pada hari kelima, rasa lapar menjadi tak tertahankan. Ia belum makan apapun selain remah-remah yang ia temukan di tempat sampah. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya pusing. Ia melihat seorang wanita melemparkan sisa bagetnya ke tempat sampah di dekatnya. Tanpa berpikir, didorong oleh insting primitif, Baskara berjalan ke tempat sampah itu. Tangannya gemetar saat ia meraih potongan roti itu. Roti itu keras dan sedikit basah, tapi baginya, itu adalah makanan paling lezat di dunia. Saat ia memasukkan roti itu ke mulutnya, ia merasakan sepasang mata menatapnya. Seorang anak kecil menunjuk ke arahnya, dan ibunya segera menarik anak itu menjauh sambil berbisik, "Ne le regarde pas, Terry. Jangan lihat dia, sayang." Rasa malu yang membakar menjalari seluruh tubuhnya. Ia terisak. Bukan isakan keras, melainkan isakan tanpa suara yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Disinilah ia sekarang. Mengais makanan dari tempat sampah seperti seekor anjing liar. Harga dirinya, egonya, semua topeng keangkuhan yang pernah ia kenakan, telah hancur lebur menjadi debu. Saat itulah, dalam kehampaan dan penderitaan total, bayangan Rania mulai datang menghantuinya. Awalnya, bayangan itu datang bersama amarah. "Ini semua salahmu, Rania. Kalau saja kau tidak sekejam ini, aku tidak akan menderita seperti ini." Ia mengumpat, menyalahkan Rania atas nasibnya, seolah-olah Ranialah yang memaksanya berselingkuh dan merencanakan pengkhianatan. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring tubuhnya yang semakin lemah dan pikirannya yang semakin jernih karena kelaparan, hantu Rania berubah wujud. Ia tidak lagi datang sebagai sosok penjahat, melainkan sebagai gema dari semua kebaikan yang telah ia sia-siakan. Suatu malam, saat demam ringan mulai menyerangnya, membuatnya gemetar tak terkendali di bawah jembatan yang dingin, sebuah ingatan muncul dengan begitu jelas. Ingatan tentang 3 tahun lalu, saat ia terkena demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Rania tidak pernah meninggalkan sisinya. Ia tidur di sofa kecil yang tidak nyaman di kamar rumah sakit, menyuapinya bubur saat ia tak punya tenaga untuk makan, mengompres dahinya sepanjang malam, dan membisikkan kata-kata penyemangat saat ia merasa putus asa. Rania merawatnya dengan kesabaran dan cinta yang tak terbatas. Baskara meringkuk lebih erat, memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan yang tidak ada. Di sini, di bawah jembatan yang dingin dan kotor ini, tak ada tangan lembut yang mengompres dahinya. Tak ada bubur hangat, tak ada bisikan cinta. Hanya ada kesunyian yang dingin dan penyesalan yang membakar. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan Rania.
Ia merindukannya. Ia merindukan perawatannya dengan kerinduan yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan secara fisik. Di hari lain, saat ia duduk di bangku taman, melihat seorang ayah bermain dengan putrinya, ingatan lain datang menyergap. Ingatan tentang hari saat ia dipromosikan menjadi manajer. Ia pulang dengan membawa kabar gembira itu, dan Rania menyambutnya dengan teriakan bahagia. Rania tidak peduli pada kenaikan gaji atau status baru. Yang ia lihat adalah kebahagiaan di mata suaminya. Malam itu, Rania memasak semua makanan favoritnya, dan mereka merayakannya berdua saja di rumah. Rania menatapnya dengan mata berbinar-binar penuh kebanggaan. Aku selalu tahu kamu bisa, Mas. Aku sangat bangga padamu. Baskara menundukkan kepalanya, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba mengalir. Kebanggaan di mata Rania saat itu terasa begitu tulus. Apa yang akan Rania katakan jika melihatnya sekarang? Seorang pengemis dekil yang bahkan tak mampu membeli makanan untuk dirinya sendiri. Ia telah mengambil kebanggaan itu dan melemparkannya ke dalam lumpur. Ia telah menukar kekaguman tulus istrinya dengan puja-puji palsu dari seorang wanita yang hanya menginginkan hartanya. Semakin banyak ia berpikir, semakin banyak kepingan puzzle yang jatuh pada tempatnya, membentuk sebuah gambaran mengerikan tentang kebodohannya sendiri. Ia teringat bagaimana Rania selalu cermat dalam mengelola keuangan. Ranialah yang mendorongnya untuk membeli rumah, berinvestasi di reksadana, dan menyiapkan dana pensiun. Baskara sering mengejeknya, menyebutnya pelit dan tidak bisa menikmati hidup. Ia menginginkan mobil sport, jam tangan mewah, liburan impulsif, semua hal yang kini ia sadari hanyalah simbol kosong dari status. Rania, dengan kebijaksanaannya yang tenang, sedang membangun sebuah benteng untuk masa depan mereka. Sebuah benteng yang dengan bodohnya ia hancurkan dari dalam demi kesenangan sesaat. Nikmati saja hidup, Ran. Uang bisa dicari, begitu ia pernah berkata dengan sombong. Sekarang, kata-kata itu kembali untuk menamparnya. Di sini, di jalanan Paris, ia belajar pelajaran paling pahit tentang nilai uang dan nilai dari seseorang yang tulus mencintaimu. Ingatan yang paling menyakitkan adalah ingatan tentang hal-hal kecil. Cara Rania membuatkan kopi untuknya setiap pagi, persis seperti yang ia suka. Cara Rania akan tertawa geli saat mereka menonton film komedi di sofa pada hari Minggu. Cara Rania akan memijat pundaknya setelah ia pulang kerja, tanpa pernah diminta. Kehidupan mereka mungkin tidak semewah dan semenggairahkan petualangannya dengan Luna, tapi kehidupan itu nyata. Penuh dengan kehangatan, kenyamanan, dan cinta yang tulus. Sebuah surga kecil yang ia anggap sebagai neraka yang membosankan. Kini, ia akan memberikan apa saja untuk bisa kembali ke neraka yang membosankan itu. Ia rela menukar semua sampahnya mahal dan malam-malam penuh gairah palsu dengan Luna hanya untuk secangkir kopi buatan Rania. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang, menenggelamkan sisa-sisa terakhir dari amarah dan pembelaan dirinya. Ia tidak lagi menyalahkan Rania. Ia tidak lagi menyalahkan Luna. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kesombongannya, keserakahannya, nafsunya yang tak terkendali. Ia melihat dirinya dengan jelas untuk pertama kalinya. Seorang pria lemah yang menghancurkan wanita baik yang mencintainya, hanya untuk memuaskan egonya yang rapuh. Pada suatu senja, setelah hampir 2 minggu hidup di jalanan, ia menemukan dirinya berdiri di tepi sungai Seine, tidak jauh dari Katedral Notre Dame yang sebagian masih dalam perbaikan. Lampu-lampu jembatan Pont de l'Arche mulai menyala, menebarkan cahaya keemasan di atas permukaan air yang gelap. Paris di senja hari begitu indah, keindahan yang puitis dan menusuk hati. Ia menatap pantulan dirinya di air. Wajah tirus, mata yang kosong, rambut yang gimbal, pakaian yang compang-camping. Ia bukan hanya tampak seperti orang lain, ia telah menjadi orang lain. Ia telah menjadi perwujudan dari semua kebusukan yang ada di dalam hatinya. Saat itulah, kehancurannya menjadi total dan final. Ia jatuh berlutut di atas bebatuan di tepi sungai, tak peduli pada orang-orang yang melewatinya. Isak tangis yang telah ia tahan selama berhari-hari akhirnya pecah. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan seorang anak kecil yang tersesat dan putus asa. Ia menangis bukan karena lapar atau dingin. Ia menangis bukan karena kehilangan harta atau ditinggalkan selingkuhannya. Ia menangis karena ia akhirnya mengerti apa yang telah ia hilangkan.
Ia telah kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ia telah kehilangan Rania. Rana? Maafkan aku, Rana? Bisiknya berulang kali pada air sungai yang mengalir, suaranya parau dan pecah. Kata-kata itu bukan lagi permohonan agar penderitaannya berakhir. Kata-kata itu adalah pengakuan dosa dari jiwa yang hancur. Gema penyesalannya yang tulus akhirnya lahir di tepi sungai Seine, di bawah bayang-bayang menara gereja yang agung, disaksikan oleh langit Paris yang berubah menjadi ungu. Penyesalan itu tidak memberinya kelegaan, hanya rasa sakit yang lebih dalam dan lebih jujur. Tapi dari dasar rasa sakit itulah, sebuah pemikiran baru yang nekat mulai terbentuk. Ia harus bicara pada Rania. Bukan untuk meminta uang, bukan untuk meminta tiket pulang. Ia hanya ingin Rania mendengar penyesalannya, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang pernah ia lakukan. Penyesalan, Baskara kini menyadari, adalah sejenis racun yang bekerja dengan cara yang aneh. Racun itu tidak membunuhmu dengan cepat, melainkan menggerogotimu dari dalam, melarutkan semua amarah, keangkuhan, dan pembenaran diri, hingga yang tersisa hanyalah esensi dirimu yang paling mentah dan rapuh. Setelah tangisannya yang memilukan di tepi sungai Seine, Baskara tidak merasa lebih baik. Ia justru merasa lebih hancur, karena untuk pertama kalinya, ia melihat puing-puing hidupnya bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai arsitek dari kehancurannya sendiri. Penderitaan fisiknya, rasa lapar yang konstan, dingin yang menusuk tulang, kelelahan yang membebani setiap anggota tubuhnya, kini menjadi kebisingan latar belakang. Penderitaan utamanya adalah siksaan mental yang tak henti-hentinya. Pikirannya menjadi sebuah proyektor yang tanpa lelah memutar ulang film kehidupannya dengan Rania, menyoroti setiap momen kebaikan yang ia balas dengan pengkhianatan, setiap tawa tulus yang ia tukar dengan desah palsu. Kesadaran ini melahirkan sebuah tujuan baru, sebuah obsesi yang membara di tengah kedinginan jiwanya. Ia harus menghubungi Rania. Bukan untuk menuntut, bukan untuk menyalahkan, bukan pula untuk meminta dikasihani secara cuma-cuma. Ia harus bicara padanya untuk melakukan satu hal yang selama ini tidak pernah ia lakukan dengan tulus, mengakui kesalahannya. Ia merasa seperti seorang pendosa di ambang kematian yang putus asa mencari pengakuan dosa terakhir. Pesan itu harus sampai pada Rania, bahkan jika setelah itu ia harus mati di jalanan Paris ini. Namun, di neraka dunia yang ia tinggali sekarang, tugas sederhana seperti mengirim pesan adalah sebuah misi yang nyaris mustahil. Ponselnya sudah mati total sejak seminggu yang lalu, tak lebih dari sepotong kaca dan logam yang tak berguna. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli pulsa, apalagi pergi ke warung internet. Harapan terasa begitu jauh, terpisah oleh jurang kemiskinan yang ia gali sendiri. Pagi berikutnya, didorong oleh tekad nekatnya, ia memulai pencariannya. Target pertamanya adalah sebuah toko elektronik besar di Boulevard Haussmann. Dengan merapikan rambutnya yang gimbal sebisanya dan mencoba berjalan dengan sisa-sisa wibawa yang bisa ia kerahkan, ia melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada deretan ponsel pintar terbaru yang dipajang untuk dicoba. Jantungnya berdebar kencang. Ini kesempatannya. Ia berpura-pura menjadi pelanggan, mengambil salah satu ponsel, menggeser-geser layarnya dengan gerakan yang ia harap terlihat wajar. Seorang pramuniaga muda dengan tatapan waspada langsung mendekatinya. Puis-je vous aider, monsieur? Bisa saya bantu, tuan? Yes. Saya hanya lihat-lihat, jawab Baskara, mencoba tersenyum. Senyum itu terasa kaku dan mengerikan di wajahnya yang tirus dan kotor. Ia dengan cepat membuka browser di ponsel pajangan itu, jemarinya yang gemetar dan kotor terasa canggung di atas layar yang bersih mengilap. Ia mengetik alamat situs media sosialnya. Halaman login muncul. Ia baru saja akan memasukkan nama pengguna saat pramuniaga itu berbicara lagi, kali ini nadanya lebih tegas. Monsieur, ponsel ini hanya untuk mencoba fitur, bukan untuk penggunaan pribadi. Jika Anda tidak berminat membeli, saya mohon Anda tidak menggunakannya. Bau badannya yang tidak mandi berhari-hari, ditambah penampilannya yang seperti gelandangan, telah mengkhianatinya. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap kini berjalan mendekat, tatapan mereka dingin dan tanpa kompromi. Rasa malu yang panas menjalari wajah Baskara. Tanpa menunggu diusir secara verbal,
Ia meletakkan ponsel itu dan bergegas keluar dari toko, diiringi oleh tatapan menghina dari staf dan beberapa pelanggan. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Ia bukan lagi bagian dari dunia mereka. Ia adalah seorang penyusup, seorang paria. Gagal dan semakin putus asa, ia berjalan tanpa tujuan, menyeret kakinya yang berat. Saat itulah ia melewati sebuah bangunan besar yang tampak tenang dan terhormat. Di atas pintunya tertera tulisan, Bibliotheque Publique, perpustakaan umum. Sebuah ide cemerlang menyambar benaknya. Perpustakaan. Tentu saja. Di sana pasti ada akses internet gratis untuk publik. Harapan yang baru tumbuh itu memberinya kekuatan. Perpustakaan itu menjadi mercusuar di tengah lautan keputusasaannya. Perjalanan menuju pintu masuknya terasa seperti sebuah ziarah suci. Ia ragu-ragu sejenak di depan pintu kaca yang besar, khawatir penampilannya akan membuatnya diusir lagi. Namun, ia melihat berbagai macam orang keluar masuk, pelajar, pensiunan, dan beberapa orang lain yang penampilannya tidak jauh lebih baik darinya. Mengumpulkan segenap keberaniannya, ia pun melangkah masuk. Dunia di dalam perpustakaan adalah antitesis dari kehidupannya di jalanan. Hangat, bersih, dan sunyi. Aroma buku-buku tua dan kertas terasa menenangkan. Orang-orang berbicara dalam bisikan, bergerak dengan perlahan. Di sini, ia tidak disambut dengan tatapan curiga, hanya ketidakpedulian yang sopan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa aman. Ia merasa seperti manusia lagi. Ia menemukan bagian komputer umum. Ada beberapa orang yang sedang menggunakannya, dan ia harus mengambil nomor antrean. Saat menunggu, kecemasannya memuncak. Apa yang akan ia tulis? Bagaimana ia harus memulainya? Setelah penantian yang terasa seperti seabad, gilirannya pun tiba. Ia duduk di depan layar komputer, tangannya yang kotor tampak kontras dengan papan ketik berwarna putih gading. Jantungnya berdebum keras di dadanya. Ia masuk ke akun media sosialnya. Notifikasi yang tak terbaca selama berminggu-minggu membanjiri layarnya, tapi ia mengabaikannya. Hal pertama yang ia lihat adalah beranda utamanya, sebuah jendela menyakitkan ke dunia yang telah ia tinggalkan. Foto teman lamanya, Bima, sedang berlibur di Jepang bersama keluarganya, tersenyum bahagia di depan kuil emas. Unggahan dari rekan kerjanya yang merayakan ulang tahun putrinya. Semua orang melanjutkan hidup mereka, penuh dengan tawa, cinta, dan pencapaian. Normalitas mereka terasa begitu brutal. Dengan tangan gemetar, ia membuka jendela percakapan. Ia tidak akan menghubungi Rania dulu. Terlalu menakutkan. Ia akan mencoba menghubungi teman-temannya terlebih dahulu. Tentu salah satu dari mereka mau menolong. Ia memilih 3 nama, Bima, Adi, dan Rian. Mereka adalah lingkar terdalamnya, teman-teman yang biasa ia ajak minum, bermain golf, dan membual tentang pencapaian masing-masing. Kepada Bima, ia menulis, Bim, bro, maaf ganggu liburan lo. Gue lagi ada masalah besar di Paris. Dompet dan HP gue hilang, gue terdampar di sini. Bisa tolong pinjami gue uang buat beli tiket pulang? Nanti gue ganti secepatnya. Kepada Adi, ia menulis pesan yang serupa, menambahkan sedikit drama. Gawat. Gue butuh pertolongan. Gue sendirian di Paris tanpa uang sepeser pun. Ceritanya panjang. Bisa bantu gue dulu? Berapapun sangat berarti. Ia mengirim pesan-pesan itu dan menunggu, matanya terpaku pada layar. Indikator waktu di sudut layar mengingatkannya bahwa ia hanya punya waktu 30 menit. Menit-menit berlalu seperti tetesan air yang lambat. 5 menit. 10 menit. Ia melihat tanda centang biru di sebelah pesannya untuk Bima. Dibaca. Tapi tidak ada balasan. Hatinya mencelos. Kemudian, pesan untuk Adi juga menunjukkan status, dibaca. Tetap hening. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Apakah mereka tidak percaya? Apakah mereka pikir akunnya diretas? Saat ia hampir kehilangan harapan, sebuah notifikasi balasan muncul. Dari Bima. Jantungnya melonjak sesaat, penuh harapan. Lalu ia membaca pesannya. Bas, gue nggak bisa bantu. Sorry. Hanya itu. Singkat, dingin, dan final. Tidak ada pertanyaan, tidak ada basa-basi.
Seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang asing. Sebelum Baskara sempat membalas, pesan kedua datang. Pesan yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Rania sudah cerita ke istri gue. Sejujurnya, gue nggak nyangka lo bisa setega itu, bro. Lo dapat apa yang pantas lo dapatkan. Jangan hubungi gue lagi. Setiap kata dalam pesan itu adalah sebuah tamparan. Jadi begitu. Rania tidak hanya memotong akses finansialnya, ia telah menghancurkan jaring pengaman sosialnya. Dengan beberapa kalimat jujur kepada orang yang tepat, Rania telah menunjukkan kepada dunia siapa Baskara sebenarnya. Ia bukan hanya bangkrut secara finansial, ia bangkrut secara moral. Ia adalah paria. Teman-teman yang dulu menepuk punggungnya kini telah berbalik badan, meninggalkannya sendirian menghadapi akibat dari perbuatannya. Waktu di komputernya tinggal 10 menit. Tak ada lagi tempat untuk lari. Tak ada lagi orang lain untuk dihubungi. Hanya ada satu nama yang tersisa. Rania Adhitama. Ia membuka jendela percakapan dengan istrinya. Foto profil Rania adalah foto yang ia ambil saat mereka berlibur di Lombok beberapa tahun lalu. Rania tersenyum, matanya menyipit karena silaunya matahari, latar belakangnya adalah laut biru yang jernih. Senyum yang tulus, bahagia, dan penuh cinta. Senyum yang telah ia hancurkan. Jari-jarinya melayang di atas papan ketik, gemetar hebat. Apa yang harus ia katakan? Meminta maaf terasa begitu dangkal. Menjelaskan terasa seperti mencari pembenaran. Ia memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang tersisa, mengatakan kebenaran. Kebenaran yang brutal dan memalukan dari neraka yang ia alami. Ia mulai mengetik, kata-kata mengalir keluar dari jari-jarinya seperti nanah dari luka yang terinfeksi. Rania, ia memulai, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini, atau apakah kamu akan langsung menghapusnya. Aku tidak menyalahkanmu jika kamu melakukannya. Aku menulis ini bukan untuk meminta pengampunan, karena aku tahu perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Aku menulis ini karena aku ingin kamu tahu. Kamu menang, Ran. Kamu benar. Semua yang kamu takutkan, semua yang mungkin pernah terlintas di benakmu, semuanya benar. Aku mengkhianatimu dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan seorang suami. Aku menidurinya di tempat tidur kita. Aku menghamburkan uang hasil jerih payah ayahmu untuk membelikannya kemewahan. Aku dan dia bahkan berencana untuk mengambil semuanya darimu dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Ia berhenti sejenak, membiarkan pengakuan yang mengerikan itu tergantung di udara. Mengetiknya membuat perutnya terasa mual, tetapi ia harus melanjutkannya. Karma itu nyata, Ran. Aku sekarang merasakannya di setiap tarikan napasku. Rencanamu berhasil dengan sempurna. Semua kartuku diblokir sejak aku mendarat. Aku dan Luna diusir dari hotel mewah yang kita pesan. Kita berakhir di penginapan kumuh, lalu di jalanan. Aku sudah hidup sebagai gelandangan selama hampir 3 minggu. Aku tidur di bawah jembatan, di lorong-lorong kotor. Aku sudah lupa rasanya mandi air hangat atau tidur di atas kasur. Aku makan dari tempat sampah, Ran. Kemarin, aku memungut sisa roti yang dibuang orang, dan aku memakannya sambil menangis karena itu adalah makanan pertama yang masuk ke perutku dalam 2 hari. Dan Luna, dia meninggalkanku. Dia tidak tahan hidup menderita. Dia pergi bersama seorang pria tua kaya yang ia temui di jalan. Dia menukarku dengan sebuah mantel hangat dan makanan enak. Ternyata, dia sama sepertiku. Dia hanya menginginkan uang. Semua cinta yang aku kira nyata, ternyata sama palsunya dengan diriku. Air mata mulai mengaburkan pandangannya, menetes ke atas papan ketik. Setiap malam saat aku mencoba tidur dalam kedinginan, yang terbayang hanyalah kamu. Aku teringat caramu merawatku saat aku sakit. Aku teringat masakanmu. Aku teringat tawamu. Aku teringat semua hal kecil yang dulu aku anggap membosankan, dan sekarang aku sadar bahwa hal-hal itu adalah surga yang telah aku buang. Aku menukar berlian sepertimu dengan pecahan kaca yang tajam, dan sekarang pecahan-pecahan itu menusukku sampai mati. Aku hancur, Ran. Hancur total. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada teman, tidak ada harga diri, tidak ada harapan. Setiap hari adalah siksaan, dan sejujurnya, ada saat-saat di mana aku berpikir lebih baik mati saja di sini. Waktu di layar menunjukkan tinggal 1 menit.
Ia harus segera menyelesaikannya. Sekali lagi, aku tidak meminta maaf agar kamu memaafkanku. Aku meminta maaf karena kamu pantas mendengarnya. Maafkan aku, Rania. Maafkan aku karena telah menjadi suami terburuk di dunia. Maafkan aku karena telah menghancurkan hatimu dan meludahi semua kebaikanmu. Aku punya satu permohonan terakhir. Bukan sebagai suamimu, tapi sebagai manusia yang memohon belas kasihan pada manusia lain. Aku tidak minta untuk kembali. Aku hanya ingin pulang. Aku tidak sanggup mati di sini sebagai pengemis tanpa nama. Tolong, pinjami aku uang untuk tiket pesawat termurah untuk pulang ke Jakarta. Aku bersumpah akan membayarnya kembali, bahkan jika aku harus bekerja sebagai kuli seumur hidupku. Aku hanya ingin menghadapi hukumanku di tanah kelahiranku sendiri. Apapun jawabanmu, aku akan menerimanya. Terima kasih sudah pernah mencintaiku. Bhaskara. Dengan napas yang tercekat, jarinya yang gemetar melayang di atas tombol, kirim. Ini dia. Sebuah botol berisi pesan putus asa yang ia lemparkan dari pulaunya yang terpencil, berharap ombak akan membawanya ke pantai yang tepat. Ia tidak tahu apa yang menanti di seberang sana, tsunami amarah, keheningan yang dingin, atau mungkin secercah keajaiban yang mustahil. Ia menekan tombol itu. Tepat pada saat itu, layar komputernya menjadi biru, menandakan waktunya telah habis. Sesi telah berakhir. Ia diusir secara paksa dari dunia digital, kembali terlempar ke realitasnya yang sunyi. Seorang petugas perpustakaan menepuk pundaknya dengan lembut. Test fini, monsieur. Sudah selesai, Tuan. Bhaskara bangkit dari kursinya dengan kaki yang terasa seperti jeli. Ia berjalan keluar dari kehangatan perpustakaan, kembali ke jalanan Paris yang mulai remang-remang. Udara sore terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pesan itu telah terkirim. Pengakuan dosanya kini melayang di angkasa digital, menuju satu-satunya orang yang berkuasa atas nasibnya. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu jawaban dari surga, atau vonis terakhir dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Sementara Bhaskara menjalani transformasinya menjadi hantu di jalanan Paris, Rania di Jakarta sedang mengalami kebangkitan. 3 minggu pertama setelah Bhaskara pergi adalah periode detoksifikasi emosional yang aneh. Rumah megah yang tadinya terasa seperti mausoleum dingin perlahan kembali menjadi miliknya. Ia memulai dengan hal-hal kecil. Ia membuang semua sisa-sisa kehadiran Luna, beberapa helai rambut di kamar mandi tamu, aroma parfum asing yang samar-samar, membersihkannya dengan semangat ritualistik, seolah sedang mengusir roh jahat. Kemudian, ia menurunkan foto pernikahan mereka yang besar dari dinding ruang keluarga. Ia tidak menghancurkannya dalam ledakan amarah. Ia hanya membungkusnya dengan hati-hati menggunakan kain hitam dan menyimpannya di gudang tergelap, menguburnya bersama 10 tahun ilusi yang telah ia jalani. Di tempatnya, ia menggantungkan sebuah lukisan abstrak karya seniman muda Indonesia yang penuh dengan sapuan warna biru, hijau, dan emas yang berani. Lukisan itu melambangkan kekacauan dan keindahan, badai dan ketenangan setelahnya. Lukisan itu adalah cerminan jiwanya saat ini. Ia mengisi keheningan rumah bukan dengan tangisan, melainkan dengan musik. Musik jazz yang menenangkan di pagi hari, lagu-lagu pop yang memberinya semangat saat ia berolahraga, dan alunan klasik yang menemaninya membaca di malam hari. Ia mulai memasak lagi, bukan untuk melayani seorang suami yang tak tahu berterima kasih, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam mencoba resep-resep baru, menikmati setiap suapan makanan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Setiap tindakan sederhana, menyiram tanaman, mengatur ulang perabotan, tidur menyamping di tengah ranjang king size mereka, adalah sebuah proklamasi kemerdekaan. Ia merebut kembali ruang, baik fisik maupun mental, yang telah dirampas darinya. Tentu saja, ada saat-saat di mana rasa sakit itu kembali menyergapnya tanpa peringatan. Saat ia tak sengaja menemukan kemeja lama Bhaskara di bagian belakang lemari, atau saat sebuah lagu di radio mengingatkannya pada kencan pertama mereka. Pada saat-saat seperti itu, ia membiarkan dirinya merasakan kesedihan itu, mengakuinya, tetapi ia tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam. Ia akan menarik napas dalam-dalam, menelepon sahabatnya, Dita, atau pergi ke gym untuk melampiaskan emosinya pada mesin treadmill.
Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang seberapa cepat kau bisa bangkit kembali. Pengacaranya, Pak Tirta, bergerak dengan efisiensi yang mengagumkan. Gugatan cerai telah didaftarkan dengan tuduhan perzinaan dan penggelapan aset. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh detektif swasta lebih dari cukup untuk memastikan kemenangan mutlak di pihaknya. Ia juga mulai mengambil alih kembali kendali penuh atas perusahaan warisan ayahnya, posisi yang selama ini ia percayakan sebagian besar kepada Baskara. Ia menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan, biaya representasi yang membengkak dan proyek-proyek fiktif skala kecil yang dananya jelas telah dialihkan. Pengkhianatan Baskara ternyata jauh lebih dalam dan sistematis dari yang ia bayangkan. Setiap penemuan baru memadamkan sisa-sisa terakhir dari rasa iba yang mungkin masih ia miliki. Suatu sore, saat ia sedang meninjau laporan keuangan di ruang kerjanya yang menghadap ke taman belakang yang asri, sebuah notifikasi pesan muncul di layar laptopnya. Dari Baskara. Hatinya berhenti berdetak sesaat. Ini adalah kontak pertama sejak ia mengantar pria itu ke bandara, menuju kejatuhannya. Selama berminggu-minggu ia bertanya-tanya, membayangkan apa yang terjadi di seberang dunia sana. Ia tahu rencananya pasti berhasil, tetapi ia tidak tahu sejauh apa dampaknya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengarahkan kursor ke notifikasi itu. Ada campuran antara rasa takut, penasaran, dan sekelumit kepuasan yang kelam. Dengan sekali klik, pesan panjang Baskara memenuhi layarnya. Ia mulai membaca. Kalimat pertama, "Aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini," membuatnya mendengus sinis. Tentu saja ia akan membacanya. Ia telah menunggu momen ini. Saat ia terus membaca pengakuan Baskara yang gamblang tentang meniduri Luna di tempat tidur mereka, tentang rencana untuk menguras hartanya, amarah yang tadinya sudah mulai reda kembali menyala. Membaca kata-kata itu, yang diketik langsung oleh sang pelaku, terasa berbeda dari sekadar melihat bukti foto. Itu adalah konfirmasi yang brutal dan tanpa filter dari kebusukan hati pria yang pernah ia cintai. Napasnya menjadi berat, tangannya mengepal erat di atas meja. Kemudian, deskripsi penderitaan Baskara dimulai. Tentang diusir dari hotel, tidur di jalanan, makan dari tempat sampah. Rania membaca setiap kata dengan teliti, dan sebuah emosi yang tak terduga mulai muncul. Validasi. Setiap kalimat adalah bukti bahwa tindakannya benar. Setiap penderitaan yang digambarkan Baskara adalah gema dari rasa sakit yang pernah ia timpakan pada Rania. Ia tidur di bawah jembatan? Rania juga merasa seperti kehilangan tempat bernaung saat mengetahui rumahnya telah dinodai. Ia makan dari tempat sampah? Rania juga merasa seperti mengonsumsi racun setiap kali Baskara pulang dengan kebohongan di bibirnya. Namun, saat ia membaca bagian tentang Luna yang meninggalkannya, sesuatu yang lain merayap masuk. Bukan rasa kasihan, melainkan sebuah ironi yang dingin dan puitis. Tentu saja wanita itu meninggalkannya. Baskara, dalam kesombongannya, benar-benar percaya bahwa Luna mencintainya sebagai pribadi, bukan sebagai mesin ATM berjalan. Kebodohannya sungguh tak terbatas. Saat ia sampai pada paragraf di mana Baskara merindukan hal-hal kecil, kopinya, tawanya, perawatannya, dinding pertahanan Rania sedikit retak. Sebuah bagian kecil dari hatinya, bagian yang masih mengingat pria yang ia nikahi 10 tahun lalu, merasakan sedikit sengatan. Ia memang pernah mencintai pria itu dengan tulus. Ia pernah merawatnya dengan sepenuh hati. Membaca bahwa Baskara akhirnya menyadari nilai dari semua itu terasa seperti kemenangan yang pahit. Kemenangan yang ia raih setelah perang usai dan medan pertempuran telah rata dengan tanah. Air mata Baskara yang menetes di papan ketik perpustakaan seolah bisa ia rasakan. Keputusasaannya, kehancurannya, permohonan terakhirnya untuk pulang agar bisa menghadapi hukuman. Untuk sesaat, Rania goyah. Image Baskara yang ia kenal, tinggi, gagah, penuh percaya diri, lenyap, digantikan oleh bayangan seorang pria hancur yang mengemis belas kasihan. Haruskah ia menolongnya? Bukan untuk menerimanya kembali, tentu saja tidak, tetapi sekadar sebagai sesama manusia. Membiarkannya mati di jalanan Paris terasa kejam. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Jantungnya berdebat dengan otaknya. Hatinya berkata, dia sudah mendapatkan pelajarannya. Tunjukkan belas kasihan.
Otaknya menjawab dengan dingin, belas kasihan adalah kemewahan yang tidak pernah ia berikan padamu. Ingat penghinaannya. Ingat rencananya untuk membuatmu melarat. Ingat tawa mereka di punggungmu. Otaknya memenangkan perdebatan itu. Ia duduk kembali di kursinya, membaca ulang pesan Bhaskara sekali lagi. Kali ini, ia membacanya dengan kacamata yang berbeda. Ia melihat manipulasi halus di balik setiap kata-kata penyesalan. Permohonan untuk pulang itu, meskipun dibungkus dengan bahasa yang memelas, pada dasarnya adalah upaya lain untuk membuatnya bertanggung jawab. Bhaskara ingin Rania menjadi penyelamatnya sekali lagi. Ia ingin Rania membersihkan kekacauan yang ia buat sendiri. Tidak lagi. Peran Rania sebagai penyelamat, perawat, dan pemaaf yang tak terbatas telah berakhir pada hari ia menemukan amplop coklat dari detektif itu. Kenangan akan penghinaan mereka kembali membanjiri benaknya dengan kekuatan baru. Ia teringat ucapan Luna yang ia dengar, istri keriputmu itu. Ia teringat rencana Bhaskara untuk mengambil alih aset-asetnya. Ia teringat setiap malam ia menunggu dengan cemas sementara suaminya bersenang-senang dengan wanita lain. Rasa sakit itu, penghinaan itu, adalah bahan bakar yang ia butuhkan. Itu adalah pengingat mengapa ia melakukan ini sejak awal. Ini bukan hanya balas dendam, ini adalah penegakan keadilan. Hukuman Bhaskara belum selesai. Paris, kota yang mereka pilih sebagai panggung perayaan pengkhianatan mereka, harus menjadi penjara bagi Bhaskara. Ia harus merasakan konsekuensi penuh dari perbuatannya, tanpa jalan pintas, tanpa penyelamatan di menit-menit terakhir. Setelah menenangkan gejolak emosinya, Rania meletakkan jari-jarinya di atas papan ketik. Napasnya teratur dan dalam. Hatinya yang tadi sempat goyah kini telah mengeras menjadi baja. Ia tidak akan menulis pesan panjang. Ia tidak akan berdebat atau menceramahinya. Itu hanya akan memberikan kepuasan pada Bhaskara bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk memengaruhinya secara emosional. Ia hanya akan memberikan jawaban yang setimpal. Jawaban yang singkat, dingin, dan mematikan. Jawaban yang akan memupuskan harapan terakhir Bhaskara dan meninggalkannya dalam kebekuan total. Ia mulai mengetik. Aku sudah membaca pesanmu. Ia berhenti, membiarkan kalimat pembuka yang netral itu menggantung. Lalu ia melanjutkan. Kamu bilang kamu makan dari tempat sampah dan tidur di bawah jembatan. Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi bukankah kamu sendiri yang bilang ingin menikmati hidup? Anggap saja ini bagian dari petualanganmu. Setiap kata ia pilih dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menggunakan kata-kata Bhaskara sendiri untuk melawannya. Kamu bertanya tentang Paris. Bukankah kota itu indah? Terutama di musim gugur. Aku selalu ingin ke sana. Seharusnya kamu bersyukur punya kesempatan untuk tinggal lebih lama di sana, menikmati pemandangan kota yang romantis itu. Sarkasme yang dingin dan tajam itu terasa memuaskan. Ia membayangkan Bhaskara membaca kalimat ini di sebuah komputer perpustakaan yang lain, dikelilingi oleh orang asing, merasakan setiap kata menusuknya seperti pecahan es. Ia mengetik kalimat penutupnya, vonis terakhirnya. Nikmati saja liburanmu, Bhaskara. Inilah yang kau dapat setelah menyakitiku dan menghina warisan ayahku. Selamat menikmati karmamu. Ia tidak menambahkan permohonan maaf, tidak ada ucapan semoga berhasil. Ia bahkan tidak membalas permohonan Bhaskara untuk pulang. Keheningannya tentang topik itu adalah jawaban yang paling kejam. Itu adalah, tidak, yang diucapkan dengan cara paling mutlak. Ia membaca ulang balasannya. Sempurna. Dingin, logis, dan benar-benar menutup pintu. Tidak ada celah untuk negosiasi, tidak ada ruang untuk permohonan lebih lanjut. Ini adalah sebuah titik. Sebuah akhir. Dengan ketenangan yang mengejutkan, Rania menggerakkan kursornya dan menekan tombol kirim. Pesan itu melesat melintasi dunia maya, sebuah anak panah beracun yang terbang menuju sisa-sisa hati Bhaskara. Setelah pesan terkirim, ia tidak menunggu balasan. Ia tahu tidak akan ada. Ia menutup jendela percakapan, menutup laptopnya, dan berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap taman belakang rumahnya yang disinari matahari sore. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak merasa seperti monster. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa bebas.
Ia telah menghadapi hantunya dan menang. Ia telah mengambil kembali kekuatannya. Pria yang telah menghancurkannya kini telah menjadi debu di bawah kakinya, dan ia siap untuk melangkah maju, meninggalkan jejak kaki di atas abu. Masa lalunya tanpa menoleh ke belakang. Langit Jakarta sore itu tampak lebih cerah dari biasanya. Butuh 2 hari bagi Baskara untuk mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya dan kembali ke perpustakaan umum. 2 hari itu ia lalui dalam keadaan mati rasa, berkeliaran di jalanan seperti mayat hidup. Pesan pengakuan dosanya telah terkirim, dan keheningan yang mengikutinya adalah sebuah siksaan tersendiri. Setiap dering ponsel orang yang lewat, setiap notifikasi dari laptop di etalase toko, membuatnya terlonjak, mengira itu adalah jawaban dari Rania. Harapan dan ketakutan berperang di dalam jiwanya yang sudah compang-camping, membuatnya semakin lelah. Saat ia akhirnya duduk kembali di depan komputer umum yang dingin, tangannya begitu gemetar hingga ia kesulitan mengetikkan kata sandinya. Jantungnya berdebar begitu kencang di rongga dadanya, seolah ingin melepaskan diri. Akhirnya, halaman media sosialnya terbuka. Di sudut atas, sebuah ikon pesan berwarna merah menyala. Satu pesan baru. Dari Rania. Napasnya tercekat. Inilah dia. Momen penentuan. Entah itu seutas tali penyelamat atau bilah guillotine yang akan mengakhiri penderitaannya. Dengan mata terpejam sejenak, ia mengklik ikon itu. Pesan Rania muncul di layar. Singkat. Jauh lebih singkat dari curahan hatinya yang panjang dan memalukan. Ia mulai membaca, dan setiap kata mendarat di jiwanya seperti balok es yang jatuh dari ketinggian. Aku sudah membaca pesanmu. Netral. Dingin. Kamu bilang kamu makan dari tempat sampah dan tidur di bawah jembatan. Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi bukankah kamu sendiri yang bilang ingin menikmati hidup? Anggap saja ini bagian dari petualanganmu. Baskara tersentak seolah ditampar. Kata-katanya sendiri, yang pernah ia ucapkan dengan angkuh, kini dilemparkan kembali ke wajahnya dengan sarkasme yang membekukan. Ini bukan nada bicara Rania yang ia kenal. Wanita lembut itu telah pergi, digantikan oleh sosok asing yang dingin dan tajam. Kamu bertanya tentang Paris. Bukankah kota itu indah? Terutama di musim gugur. Aku selalu ingin ke sana. Seharusnya kamu bersyukur punya kesempatan untuk tinggal lebih lama di sana, menikmati pemandangan kota yang romantis itu. Kekejaman yang puitis. Setiap kalimat menusuk lebih dalam, memutar pisau di lukanya. Rania tidak hanya menolaknya, ia mengejeknya. Ia mengambil mimpi indah yang telah mereka curi dan mengubahnya menjadi sel penjara pribadi Baskara. Dan kemudian, kalimat terakhir, vonisnya, nikmati saja liburanmu, Baskara. Inilah yang kau dapat setelah menyakitiku dan menghina warisan ayahku. Selamat menikmati karmamu. Hening. Selama seminggu berikutnya, ia hanya ada, tidak hidup. Ia tidak lagi mencari makanan. Ia tidak lagi mencari kehangatan. Ia hanya duduk di bangku-bangku taman, menatap kosong ke kejauhan, membiarkan waktu melewatinya. Tubuhnya semakin lemah, pikirannya semakin kabur. Kematian tidak lagi tampak menakutkan, melainkan seperti sebuah kelegaan yang damai. Di tengah kabut keputusasaan itulah, sebuah pikiran terakhir yang rasional berhasil menembus. Kedutaan. Kenapa ia tidak memikirkan itu sebelumnya? Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tempat terakhir bagi warga negara yang terdampar. Itu bukan harapan untuk rekonsiliasi atau pengampunan. Itu adalah harapan paling primitif untuk sekadar bertahan hidup dan pulang. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, didorong oleh insting bertahan hidup yang paling dasar, ia bertanya kepada beberapa orang di jalanan. Setelah beberapa kali diabaikan, seorang wanita tua yang baik hati akhirnya memberinya petunjuk arah ke Rue Kortambert di arondisemen ke-16. Perjalanan ke sana terasa seperti mendaki Gunung Everest. Setiap langkah terasa berat, napasnya tersengal. Saat ia akhirnya tiba di depan gedung berbendera merah putih itu, ia nyaris pingsan. Penampilannya yang seperti gelandangan membuatnya ditahan di gerbang oleh petugas keamanan. Namun, saat ia menunjukkan sisa paspornya yang lecek dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata karena bibirnya kering, mereka akhirnya mengizinkannya masuk. Di dalam, ia diperlakukan bukan sebagai warga negara terhormat, melainkan sebagai sebuah masalah administrasi. Ia diinterogasi,
Ceritanya dicatat, dan setiap detail diverifikasi. Ia menceritakan semuanya, tanpa menutupi apapun. Kehilangan dompet, kartu diblokir, terdampar. Tentu saja ia menghilangkan bagian tentang perselingkuhan dan pembalasan dendam istrinya. Ia hanya seorang korban nasib sial. Prosesnya tidak cepat dan tidak nyaman. Ia harus tinggal di penampungan sementara yang disediakan oleh sebuah lembaga sosial atas rujukan kedutaan. Di sana, ia bersama imigran lain dan orang-orang terlantar dari berbagai negara. Ia diberi makan bubur hambar dan tidur di ranjang susun yang berderit. Tapi setelah berminggu-minggu di jalanan, tempat itu terasa seperti hotel bintang 5. Setelah melalui birokrasi yang panjang dan memalukan, akhirnya kabar baik itu datang. Pemerintah akan memfasilitasi kepulangannya melalui program deportasi. Ia tidak akan pulang sebagai turis, melainkan sebagai paket yang dikembalikan ke alamat asalnya. Beberapa minggu kemudian, Baskara mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ia tidak membawa apa-apa selain pakaian sumbangan yang kebesaran dan sebuah surat perjalanan laksana paspor. Koper-koper Louis Vuitton beserta isinya telah ia tinggalkan begitu saja di bawah jembatan Pont Neuf, terlalu lelah dan terlalu malu untuk membawanya. Saat ia melangkah keluar dari terminal kedatangan, hawa panas dan lembab Jakarta menyergapnya seperti selimut basah. Hiruk-pikuk klakson, teriakan para sopir taksi, dan keramaian orang-orang terasa begitu asing dan memekakkan telinga. Ia telah kembali. Tapi ia pulang kemana? Dengan sedikit uang saku yang diberikan pihak kedutaan, ia naik bus damri menuju pusat kota. Tujuannya hanya satu, rumahnya. Rumah Rania. Ia masih memiliki secercah harapan irasional bahwa mungkin saja, Rania akan membukakan pintu untuknya jika melihat betapa hancurnya ia. Namun, saat ia tiba di depan gerbang tinggi rumah mereka, harapan itu musnah seketika. Sebuah gembok baru yang besar dan berkilauan tergantung di sana. Ket rumah tampak lebih segar. Tanaman di taman tampak lebih terawat dari sebelumnya. Rumah itu hidup, tetapi bukan untuknya. Ia menekan bel berkali-kali, namun tak ada jawaban. Dari rumah tetangga, seorang satpam keluar dan menatapnya dengan curiga. "Cari siapa, Pak?" "Saya, ini rumah saya. Saya mau bertemu istri saya, Rania." Satpam itu mengamatinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu Rania sudah pasang gembok baru sebulan lalu. Beliau juga bilang, kalau ada orang seperti Bapak yang mengaku-ngaku suaminya datang, suruh pergi. Kalau tidak, saya disuruh telepon polisi. Polisi? Kata itu menghantamnya seperti batu. Ia kini dianggap sebagai ancaman di rumahnya sendiri. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan pergi. Selama beberapa hari ia menggelandang di Jakarta, kota yang dulu menjadi panggung kekuasaannya. Ia akhirnya berhasil menghubungi salah satu sepupunya di kampung, yang dengan enggan setuju meminjaminya sedikit uang untuk menyewa kamar kos kecil dan kumuh di pinggiran Jakarta. Dari sana, ia memulai misinya untuk menemukan Rania. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, ia akhirnya mendapat informasi dari seorang mantan anak buahnya di kantor yang masih menaruh sedikit simpati. Rania sekarang memegang kendali penuh perusahaan dan berkantor di gedung utama. Suatu siang, dengan pakaian terbaik yang bisa ia beli dari pasar loak, ia mendatangi gedung pencakar langit itu. Ia dihentikan di lobi oleh resepsionis. Tentu saja, namanya tidak ada dalam daftar tamu. Tapi Baskara nekat. Ia menunggu di lobi selama berjam-jam, seperti seorang pengemis yang menunggu sedekah. Akhirnya, kesabarannya membuahkan hasil. Menjelang sore, ia melihat sosok Rania keluar dari lift, dikelilingi oleh beberapa stafnya. Jantung Baskara berhenti berdetak. Rania tampak berbeda. Ia memotong rambutnya sebahu, membuatnya tampak lebih segar dan tegas. Ia mengenakan powersuit berwarna biru tua yang membuatnya tampak berwibawa dan sangat cantik. Ia tertawa, sebuah tawa lepas dan percaya diri, menanggapi sesuatu yang dikatakan oleh stafnya. Ia bersinar. Tanpa berpikir, Baskara menerobos maju, mengabaikan teriakan petugas keamanan. "Rania!" Rania berhenti. Tawanya lenyap. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Baskara. Ketenangan di wajahnya sama sekali tidak goyah. Ia hanya menatap Baskara dengan tatapan dingin yang sama seperti yang tertera dalam pesannya. "Tunggu di mobil," katanya pada stafnya, yang segera bubar dengan canggung.
Baskara langsung jatuh berlutut di lantai marmer lobi yang dingin. Ia tidak peduli pada puluhan pasang mata yang kini menatap mereka. Air mata yang tidak pernah ia keluarkan di depan siapapun kini mengalir deras. Ran, maafkan aku. Isaknya, suaranya parau. Aku mohon, Ran, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku hancur tanpamu. Rania berjalan mendekat, berdiri menjulang di hadapannya. Ia tidak mengulurkan tangan. Ia tidak menunjukkan ekspresi iba. Ia hanya menunggu sampai isak tangis Baskara mereda. Berdiri, Baskara, katanya, suaranya tenang namun tak terbantahkan. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan lagi. Dengan gemetar, Baskara bangkit berdiri. Rania menatap lurus ke matanya. Aku dengar kamu sudah kembali. Aku melihat permohonan maafmu. Dan aku percaya kamu menyesal. Penderitaan adalah guru yang sangat efektif. Secercah harapan menyala di dada Baskara. Jadi kamu mau memaafkanku? Rania tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Aku sudah memaafkan perbuatanmu, Baskara. Tapi aku tidak akan pernah melupakan siapa dirimu. Memaafkan adalah untuk ketenanganku, bukan untuk memberimu kesempatan kedua. Tapi, Ran, tidak ada, kita, potong Rania, suaranya tetap tenang namun mematikan. Pria yang aku nikahi sudah mati. Kau membunuhnya saat kau memutuskan untuk mengkhianatiku. Yang berdiri di hadapanku sekarang adalah orang asing yang membawa kenangan buruk. Bab tentangmu dalam hidupku sudah selesai. Aku sudah menutup bukunya, dan aku tidak punya niat sedikit pun untuk membacanya kembali. Ia melangkah melewati Baskara. Tepat sebelum ia mencapai pintu putar, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh. Semoga kau bisa membangun kembali hidupmu. Selamat tinggal, Baskara. Di sebuah kafe beratapkan langit di puncak menara Montparnasse, Rania tertawa sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, Ardi, seorang arsitek baik hati yang matanya selalu menatap Rania seolah ia adalah satu-satunya keajaiban di dunia. Di hadapan mereka, menara Eiffel berkilauan dalam pertunjukan cahaya malamnya yang magis. Ini adalah perjalanan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Rania telah merebut kembali Paris, mengubah kota yang pernah menjadi simbol rasa sakitnya menjadi saksi kebahagiaannya yang baru dan sejati. Perusahaannya berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, dan ia menemukan cinta yang tulus dan setara. Pelangi setelah badainya begitu indah. Di belahan dunia lain, di sebuah kamar kos yang pengap di Jakarta, Baskara menatap layar ponselnya yang retak. Ia melihat sebuah artikel di majalah bisnis online, Rania Adhitama, wanita di balik kebangkitan Adhitama Group. Di sana ada foto Rania yang tersenyum cerah, berdiri di depan kantornya. Baskara bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil, gajinya pas-pasan untuk membayar sewa dan makan. Setiap hari adalah pengulangan dari penyesalan. Bayangan Rania yang bahagia dan kesalahannya sendiri adalah hantu yang akan menemaninya seumur hidup. Dan Luna? Kabar terakhir yang terdengar dari seorang teman lama adalah bahwa ia telah ditinggalkan oleh si pemilik galeri seni setelah pria itu bosan dengannya. Ia mencoba peruntungannya dengan beberapa pria kaya lainnya, namun reputasinya sebagai wanita oportunis menyebar dengan cepat. Ia berakhir dengan nasib yang sama seperti yang ia timpakan pada Baskara, sendirian, terlunta-lunta, dengan kecantikan yang mulai memudar dan masa depan yang suram.